Hai semuanya, Assalamualaikum. Aku minta maaf mungkin dengan berita yang beredaran di luar. Aku bikin kegaduhan lah di sosial media dan aku banyak ngecewain orang. Jadi aku mau minta maaf ke kalian semua. Mungkin Kak Juli juga mau minta maaf ke your mantan partner. Iya, mungkin buat mantan suami aku juga aku minta maaf sama apa yang aku lakuin buat kamu. Kamu laki-laki yang baik banget, sama kita menikah tuh dia baik banget lah, baik banget, apalagi ke anak-anak super baik banget. W father berarti. Kayak gitu. Cuman mungkin ya apa namanya, karena kesalahan aku dan beberapa hal lainnya lah, jadinya kita harus pisah kayak gitu. Say hi semuanya. Thank you Kak Julia udah mau datang. Iya, thank you Ma, udah diundang. Aku yang makasih nih. Ini nervous banget. Banyak banget ini aku aja matiin viewer saya, aku nggak tahu. Wah, sama aku juga bukan. Ini bukan Karin ya chat. Ini bukan, ini Julia yang Kak Julia yang asli ya. Aku manggilnya Julia aja ya Kak Julia. Boleh. Julia apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau gimana? Aku lagi merintis aja lah. Aku merintis aja. Pertanyaan pertama kan pasti kok mau ke stream si Bigmo ini? Kenapa ya? Karena mau ini aja sih, mau sharing aja sih. Di sini aku cuma pengen kita lagi-lagi bukan membenarkan apa yang Kak Julia lakuin atau apapun itulah. Kita cuma di sini cuma sharing her side of the story. Mic-nya udah aman. Kak Julia apa kabar nih 6 bulan terakhir? Alhamdulillah baik. Udah berapa lama nih nggak muncul? Berarti udah berapa lama chat nggak muncul? 6 bulan. 6 bulan ya. Ngapain aja nih 6 bulan ini? How is the past 6 months? What have you been up to? Di rumah aja, terus paling ketemu anak-anak tiap minggu, terus udah main sama teman-teman gitu doang sih. Perasaan Kak Julia sendiri, ini gue manggilnya Julia aja lah ya. Iya boleh. Perasaan Julia sendiri gimana? Lagi masih nervous kah? Sedih? Masih nervous banget karena ini platform pertama yang aku muncul, kan udah sempet diundang beberapa lah. Cuman tuh waktu itu aku kayak belum siap dan kayak aku masih belum stabil lah gitu untuk kemarin. Tapi sendal Hermesnya gimana? Suka nggak sendal? Nggak lah, Chat. Itu yang Kak Julia post itu bukan dari gua ya, Kak Julia. Jadi mereka tuh goreng-goreng itu bukan dari aku kan. Bukan dia beli sendiri, itu bukan dari gue. Sendal Hermesnya nggak ada hubungannya sama gue. Itu udah lama juga aku beli. Itu udah lama sebelum dia ini. Sebelum aku nanya-nanya, mungkin ada Kak Julia yang pengen sampaikan aja, terserah mau apapun itu atau iya. Ini udah 6 bulan. Sebelumnya, hai semuanya, Assalamualaikum. Aku minta maaf mungkin dengan berita yang beredaran di luar. Aku bikin kegaduhan lah di sosial media dan aku banyak ngecewain orang. Jadi aku mau minta maaf ke kalian semua. 6 bulan terakhir adakah yang mungkin aku sih nggak enak nanya ya. Jadi mungkin is there anything that you wanna share your side of the story? Apa ya, aku bingung sih kalau kayak gitu. Mending ditanya aja. Oke, mungkin ditanya dari pertama yang dari ini dulu ya. Kan banyak konsepsi publik adalah Kak Julia ini how are things with your kids? Itu dulu deh. Baik sih, kita juga rutin ketemunya, aku sama anak-anak tuh rutin, masih sering video call kayak gitu. Masih sering video call, jadi masih sering ketemu. You still show up as a mother. Is there, chat gue nervous banget ini. Karena ini live ya, ini bukan podcast atau apapun. 6 bulan terakhir, kenapa nggak muncul? Berarti belum kerja lagi. Plan kedepannya dulu deh. Plan kedepannya setelah sih dari sini pengen terus introspeksi diri, terus juga ngebedahin semuanya lah satu-satu lagi, disusun lagi satu-satu. Apa yang Kak Julia pelajari dari chat ini? Komen gue bahkan nggak mau baca ya, sekarang gue tutupin aja komennya. Apa yang Julia pelajari dari hubungan Kak Julia terakhir? Banyak banget. Kamu umur berapa sih? 25. Umur 25. Kita beda 2 tahun berarti. Apa yang dipelajari? Banyak banget karena nikahnya juga kan bukan setahun 2 tahun ya. Gitu. Cuman ya balik lagi, aku tidak membenarkan apa yang aku lakukan itu salah banget, dan aku
menyadarinya, aku nggak pernah nyalak juga kalau itu emang benar-benar salah. Kalau mungkin pasti kan mereka kepo alasannya, nggak perlu detail aja, tapi secara general kalau Kak Julia reflect on what you did, itu menurut Kak Julia kenapa? Apa ya? Jadi kalau misalnya bisa misalnya Kak Julia bisa nyampain suatu hal dari diri Kak Julia yang sebelum nikah nih dan about to nikah, what would you tell that person? Aku pasti bakal bilang pas aku nikah ngomong ke aku yang belum nikah. Iya. Aku pasti bilang kayak Kak Julia yang sekarang lah, bilang ke diri Kak Julia yang sebelum nikah. Oh iya, pasti aku bakal bilang gak usah buru-buru nikah. Satu, aku nggak pernah nyesel aku nikah muda ya. Aku nggak pernah nyesel karena kan aku akhirnya punya anak-anak yang lucu-lucu banget, baik hati juga. Aku pengen banget punya anak, jujur. Pengen banyak punya anak. Soon. Terus oh ya, maksudnya aku emang tahun ini insya Allah punya anak. maksudnya Doain ya, ketemu doain. sama jodoh yang terbaik lah. Amin. Gitu. Terus ya aku pasti bilang gak usah buru-buru nikah, nikmatin dulu aja masa mudanya. Terus banyak belajar lagi, pastinya kayak gitu. How is it being a mother at such a young age? Seru banget sih sebenarnya. Anaknya berapa? 3 cowok, cewek. Cowok cewek. Cowok, cewek. Wih, Iya. perfect combination. Jadi yang terakhirnya tuh dimanjain banget sama kakak-kakaknya. Umur berapa aja? Yang pertama itu baru kemarin ulang tahun tanggal 22 itu 4 tahun. Nanti tanggal 2 ini Februari, yang kedua itu 3 tahun. Yang terakhir sekarang 1,5 tahun, mau 2 tahun Juni. Juni tanggal 24. 24. Itu ulang tahun. Enggak, ini beneran itu ulang tahun papaku. Oh iya. Juni 25 tapi papaku Juni 25. Shasap. Iya Juni 25. Itu ulang tahun abang gue deh. Shasap ulang tahun Resbob deh, itu ulang tahun Resbob. I see, ini mute aja dulu lah ya. Aku sih nervous banget ya jujur ini. Jujur aku ini tremor. Aku jujur nervous banget. Chat, gue nervous banget, Chat. Gimana nih? Oh, I see. If there's anything you wanna tell your kids watching this, what would you wanna tell them? Pastinya maafin mama. Mama bukan gak sayang kalian, mama sayang banget sama kalian. Aku nggak pernah ninggalin kalian, aku selalu ada buat kalian. Terus tumbuh jadi anak yang baik, jadi anak yang soleha, terus sopan sama orang lain, terus juga harus percaya diri. Mungkin Kak Julia juga mau minta maaf ke your mantan partner. Iya, mungkin buat mantan suami aku juga aku minta maaf sama apa yang aku lakuin buat kamu. Kamu laki-laki yang baik banget, selama kita menikah tuh dia baik banget lah, baik banget, apalagi ke anak-anak super baik banget. W father berarti. Kayak gitu. Cuman mungkin ya karena kesalahan aku dan beberapa hal lainnya lah, jadinya kita harus pisah kayak gitu. Kak Julia, ya aku jujur aku tahu Kak Julia sebenarnya dari ya yang kemarin viral itu kan. Nah terus tapi what do you do outside of that for work sebelum case ini tuh Kak Julia kerjaannya apa? Aku kerjanya jadi influencer. Terus model hijab juga. Awal mulai jadi influencer gimana? Dulu karena lingkungan aku tuh lingkungannya artis semua. Sama lagi nggak boleh gitu, tapi gue canggung, masa gue nggak boleh jokes sedikit. Gimana lingkungannya? Ya lingkungannya ya kayak gitu lah, influencer juga akhirnya kayak keikut lah gitu. Keluh kesah selama kerjaan apa aja, how is it? Karena mungkin mereka bingung kenapa, tapi aku ngelihat person tuh sekarang kayak Kak Julia kan anak dari orang tua, habis itu juga ibu dari anak, habis itu juga mantan istri, habis itu juga kerja juga. Gimana ngebalance itu semua? Ya nggak mungkin lah bisa sempurna kan ya, nggak mungkin bisa sempurna, tapi aku usahain yang terbaik yang bisa aku lakuin selama ini. Terus kalau suka dukanya jadi apa nih? Suka dukanya jadi ini dulu deh, kerjanya dulu, suka duka kerja di bidang ini. Kalau sukanya mah banyak lah. Alhamdulillah rezekinya di situ. Terus kalau dibilang dukanya mungkin jadi kayak harus terpublish aja apa yang kita lakuin gitu. Kalau kedepannya
kakak masih are you looking for a new partner atau pengen hidup sendiri dulu, santai, statue dulu atau gimana? Aku mau nyantai dulu sih, aku mau ya nikmatin single lagi dulu aja. Oke, Kak Juli minum dulu aja kopinya. Oh ini buat aku. Ini kopinya, itu dari Chat tadi kalian lihat tuang ini, pokoknya kopi beneran nih, kopi beneran. Gua nggak punya gelas, jadi gua setengah di itu, setengah gua habisin. Oke, baru, oke, fresh, nggak ada aneh-aneh. Itu juga air, tapi adanya airnya literan, jadi terserah mau minum atau enggak. Ya, Kak Juli awal tahu aku dari mana? Kita nanya ke dulu deh biar kita gara-gara teman-teman aku tuh awalnya nggak tahu kamu, tapi aku tahu tuh gara-gara teman-teman aku pas lagi main di tempat aku, yang cowok-cowoknya tuh pada kayak nontonin kamu gitu. Oh kayak, iya. Siapa sih gitu. Terus first Terus impression. kamu banyak ngomong Inggris gitu kan. Terus ada temen aku dari UK bilang kamu aksennya bagus banget. Really? Iya. Really? Padahal aku baru ini belajar Inggris loh. Tapi katanya aksen kamu bagus banget. Terus aku kayak siapa sih gitu. Terus first impression ke waktu ngeliat konten aku kayak astagfirullahaladzim gitu nggak? Kayak wah ini orang. Enggak sih. Awal yang keluar di mana TikTok yang keluar? Aku lupa lagi. Lupa, nggak keluar ya? Oh iya, 6 bulan ini main sosmed nggak? Kan itu Jujur, enggak, how is it dealing with all this? Karena aku udah sering aku udah dibully 1 tahun. Aku nggak main sosmed first, juga nggak main. Terus TikTok juga nggak main apa-apa. Main tapi pakai second account. Dan second account aku isinya semuanya tuh western. Jadi aku tuh nggak tahu berita apa aja yang muncul tentang aku gitu. Katanya you know who your true friends are in the darkest times. Itu salah satu hal yang Kak Jule pelajari nggak di momen-momen terpupuk ini? Banget. Kayak kelihatan banget aja temen yang bener-bener care, temen yang temen, atau yang cuman kayak numpang. Oh iya, paham. Numpang doang gitu. Manfaatin. Kelihatan banget. Banyak banget kalian semua. Itu mereka semua gituin gue. Oh, I see. Oh iya, pasti pertanyaannya kan, ini bukan pertanyaan dari aku ya, tapi aku ngewakili mereka aja. Sekarang berarti udah lagi lepas jilbab kah atau what's good on that? Iya. Dan itu kan pilihan dia pribadi ya, Chat. Pilihan dia pribadi. Nggak ada sangkut pautnya sama masalah apapun di belakang ataupun yang ke depan, itu nggak ada sama sekali. Jadi emang biar keputusan aku aja gitu. Okay, we have to respect that. Itu kan antara dia dan ya itu urusan dia pribadi lah. Jadi itu kalau masalah jilbab tuh itu kalau dari Kak Jule, dia mau Kak Jule tanyain ke aku nggak? Kita kayaknya jangan terlalu canggung gini, Chat. Apa ya? Gue denger nervous. Ini viewsnya ngalahin Winda Basudara. Berapa emang viewersnya? Viewsnya 100 berapa puluh ribu gitu, 130 ribu kata mereka. Iya, sekarang? Apa coba chat berapa viewsnya? Nice gang tau nggak? Ultras Nice Gang. Itu ini kamu ya? Iya, ini kayak viewers kamu tuh namanya Nice Gang. 150 ribu viewers. Easy. Jadi aku nervous banget sih. Kalau dari Kak Jule, ada yang pengen Kak Jule tanyain kamu? Aku dengar kamu mau nikah muda. Ya, nah, what's your thoughts on that? Let's talk about that. Menurut kakak wise nggak? Jadi aku jelasin dulu. Aku sih, kalau aku ya sama ini teman-teman aku nanya gimana nikah muda, aku pasti bilang kayak jangan dulu gitu. Maksudnya kayak kamu kalau mau berkarir dulu, selesain dulu, kayak kamu seneng-seneng ya segala macam. Nanti kamu matengin diri kamu, baru kayak kamu menikah gitu. Walaupun sebenarnya udah sematang itu pun dalam pernikahan pasti kan sama-sama belajar lagi dari awal. Kalau sepengetahuan kakak, hal tersusah tentang nikah apa? Susah lah semuanya, karena susah lah semuanya. Kan mereka bilang kalau nggak punya duit, itu bilang ya kerja dulu. Tapi waktu udah ada duit mereka bilang, tapi kan prepare bukan secara kuat secara finansial doang, mau secara mental. Nah, secara mental nih maksudnya gimana? Gue nggak paham. Ya, yang kayak aku sampein tadi sih, menurut aku kayak gitu ya, kayak kamu tuh udah siap berkomitmen segala macem kayak gitu. Aku pengen dinamika nikahan aku nanti adalah jadi tapi BTW Kak Jule gede di sini. Ada keturunan Korea atau? Enggak ada. Aku Chinese Bandung. Chinese Bandung. Chinese Bandung. Mana yang Bandung? Nggak, itu nggak apa-apa dong, Chat. Maksudnya gue nggak tahu gue harus serius atau enggak, tapi sekali-sekali nggak apa-apa dong. Ini kan kayak it's my stream. I can say that. Oh, kok nggak ada logat Sundanya? Woi. Ada kalau ngomong. Kalau diajak ngomong Sunda, mana ngomong Sunda? Nggak boleh gitu. Oke, Chat. Aku tahu itu. Aku pengen dinamika nikahan aku tuh nanti aku kerja, habis itu istri aku fokus ke. Aku nggak pengen istri aku kerja. Oh, bagus.
Itu tanggapan kakak tentang itu gimana? Karena kan itu very mixed opinion kan, kayak masa lu nggak bolehin cewek lu kerja mau, tapi ada juga cewek yang kayak itu kan termasuk sama apa? Tergantung pasangannya, kita deal-dealannya kayak gimana gitu. Karena kan menikah juga itu kan kontrak juga kan, bisnis juga sebenarnya kayak gitu. Jadi deal-dealannya kayak gimana? menikah tuh bisnis. Jadi aku harus nyari cewek yang kaya juga. Kalau bisa ya iya. Kalau bisa ya. Karena menurut aku cari pasangan yang setara itu penting banget. Penting, minimal setara. Minimal setara. Kalau bisa lebih kaya dari kalau bisa lebih di atas kita kan. Biar kita ada motivasi buat ngasih yang terbaik juga buat dia. Bagus banget kamu. Aku suka cowok yang nggak insecure gitu. Kak, kamu jangan ya. Aku selalu macarin cewek yang jauh lebih kaya dari aku. Kayak 10 kali, 100 kali lipat lebih kaya. Jadi kamu lebih semangat kerja. Tapi bukan karena aku pengen kayak mau kondoin atau manfaatin. Tapi kayak aduh, papanya aja udah ngasih hidup sebaik itu, masa aku ngasih yang karena aku punya anak cewek juga, aku mikir kayak gitu sih. Kayak maksud aku, apalagi papanya kan manjain banget, kakaknya manjain banget. Jadi kalau misalnya suatu saat dia dapet jodoh dan gak bisa ngasih dia lebih dari apa yang dikasih sama kakak sama papanya, menurut aku kayak gak mungkin sih. Jadi kayak harus lebih gitu. Kalau dalam membesarkan anak, gimana approach-nya kakak ngebesarin anak yang cowok sama anak yang perempuan? What's gonna be different? Oh beda banget. Kalau yang anak cowok Tapi anak cewek aku tuh juga ini banget tahu, apa tomboy banget. Karena kakaknya dulu cowok kan, terus dia mainnya bareng terus, jadi kayak tomboy banget sekarang. Tapi mereka solid banget, karena mereka kan umurnya nggak beda jauh kan? Setahun semua. Kalau anak cowok nanti dimanjain juga kah atau? Enggak dong. Dia udah mentalnya mental militer anak-anak. Mental militer? Tapi nggak lu suruh push up? Enggak. Masa mental militer? Umur 3 tahun mental militer taunya dari mana? Dibilang nggak dikasih susu nggak nangis gitu? Enggak. Cara taunya anak umur 3 tahun udah mental militer gimana? Mereka tuh ini sih, maksudnya nggak yang cengeng, nggak yang gitu-gitu. Berarti enggak, tapi ini buat nge-clearin dulu, selama 6 bulan bukan berarti kakak ngilang dari 6 bulan dari sosmed kan? Sosmed. Bukan ngilang 6 bulan dari bener-bener nggak ketemu. Enggak. Jadi aku masih rutin kayak ketemu anak-anak tuh masih rutin. Terus alhamdulillah juga hubungan sama mantan suami aku juga, kita komunikasi buat anak-anak baik. Oh, masih baik berarti masih ya. baik. Tuh ya. Jadi netizen tolong dipahamkan itu, kedepannya what would you do differently ke relationship Kak Julie ke depannya gitu. Jujur Kan kita harus kita harus jadiin masa lalu kan pelajaran kan. Jujur aku belum kepikiran punya relation sama siapa-siapa. Jadi masih mau evaluasi diri dulu. Betul, masih kayak aku masih nikmatin dulu aja yang sekarang ada, teman-teman aku yang ada buat aku gitu-gitu. Nice. Terus fokus sama anak-anak dulu aja gitu sih. Kalau in terms of career itu kan itu bukan nomor satu prioritas Kak Julie lah ya sekarang. Tapi kan aku baru setahun nih di industri ini. Iya, bukan udah 5 tahun, tapi vibes-nya udah kayak 5 tahun. Enggak, aku baru setahun. Nah, apa yang Kak Julie bisa ajarin ke aku nih, kayak Jan, tuh kalau dunia panggilnya Jan aja, Jan. Kalau sosial media tuh gini atau ya what advice can you give? Aduh, aku nggak bisa kasih. Tapi aku merasa kita karena kerja di aku emang nggak terlalu yang main sosial media banget gitu dari dulu. Lah, tapi kan kerjaan kakak kan pasti sosmed mulu nggak sih sebelum ini semua? Tapi kan aku juga sebelumnya karena emang yang nggak ngikutin berita apa-apa, emang orangnya tuh kayak gitu. Ya aku orangnya real life banget aja gitu. Jadi terus tanggapannya tentang yang apakah selama ini tuh Kak Julie trying to portray kan kayak di sosmed baik-baik aja kok, aslinya kayak gini, itu tanggapan Kak Julie tentang itu gimana? Iya itu sih, kan nggak mungkin semuanya diupload lah di sosial media. Kita kan hidup ya kayak aku, kamu gitu, yang lain-lain juga teman-teman yang lain mungkin kan hidup dari sosial media gitu. Tapi kan nggak semuanya harus kita upload di sosial media. Nggak semuanya harus dikontenin, benar. Betul. Jadi kayak aku tuh misahin banget dari dulu, apa yang pengen aku share ya aku share, dan itu yang pengen aku pengen kalian tahu ya itu aja. Tapi yang sisanya ya cukup aku dan lingkungan aku aja yang tahu. Nggak semuanya mesti, maksudnya kalau bukan berarti nggak ngeposting aib itu pengen jadi sok baik atau apapun itu. Masa aib keluarga gitu-gitu dikontenin, don't do that. Itu malah the right thing to do, harusnya kayak gitu, Chat. Jadi harus lebih mature lagi dalam menggunakan sosial media. I see. Kemarin yang ada isunya itu di Bali, kemarin sempat liburan ke Bali berarti? Sempat liburan ke Bali. How is it Bali? Gue baru seumur hidup baru sekali ke Bali. Baru sekali. Baru sekali ke Bali.
Seru sih di Bali, tapi aku kemarin ke Bali tuh nggak sempat ke pantai juga. Kayak cuman sama teman-teman aja di villa, terus kayak makan keluar, main gitu-gitu aja sih. Tapi in your darkest times tuh baru sadar seberapa pentingnya teman ya? Maksudnya Betul. dan seberapa pahitnya hidup sih. Ya. I see. Ini ada beberapa pertanyaan dari kalian nggak? Kalian ada yang mau tanyain? Mau terlalu serius ya gimana? Nggak serius? Gue takut. Gue nggak enak. Cairin mau. Tapi udah ya, berarti segmen seriusnya itu ya? Kayaknya udah chat. Kayaknya gue udah boleh lepas belum? Kayaknya udah oke ya. Netizen Indonesia udah ya. Don't cancel me. Aku di sini mereka sempat bilang kayak mau cancel culture is real. Tapi aku ngerasa ya nggak apa-apa sih, aku pengen kenal aja. Abis itu aku pengen kayak ada biar semua orang tahu dari sisi pandangan. Nih kalau sebelum segmen seriusnya ditutup ada lagi nggak yang Kak Jule pengen tambahkan? Ada lagi kesehariannya. Oh ya, keseharian Kak Jule berarti sekarang ngapain? Soundboard Fah dulu nih. Ini soundboard namanya Kak. Oke. Jadi aku nggak tahu kakak kan udah 6 bulan nggak main sosmed. Kenapa kaget? Jangan kaget. Ini penonton bayaran. Jadi ini aku ada penonton bayaran gitu ya. Sebelum kita lanjut ke segmen santainya lah, ada lagi yang mungkin Kak Jule pengen tambahkan? Ya itu sih, paling aku sekali lagi aku minta maaf buat semuanya, buat mantan suami aku, buat keluarga, buat anak-anak aku, buat kalian semua. Sekali lagi aku minta maaf karena aku banyak ngecewain orang. Terus ya semoga kedepannya baik-baik lah semuanya. Oke, jadi itu ya, itu segmennya. Dan gue pengen interview Julia, oke? Tadi kan gue interview Jule, sekarang gue pengen interview Julia. Gitu. Jadi coba misalnya Kak Jule ngomong dikit deh. Ini cara aku kasih tahu dulu cara pakai ini. Oke. Jadi misalnya ada suara ini, tau nggak? Izin. Tahu izin. Kerjanya ngolah. Olah tuh apa ini? Olah tuh kayak ya nantilah. Tapi udah ya chat ya. Kita selesai segmen seriusnya udah dulu. Kak Jule jawab jujur ya. Kan kita baru kenal, nggak tahu nih 10 menit, 15 menit. Misalnya ada cewek di sana nih yang gue lagi deketin. Habis itu cewek nanya ke Kak Jule sebenarnya ini Big Mo ini cowok yang tepat nggak ya untuk dinikahin? Kalau dari vibes-nya nih masih red flag atau green flag? Nggak bisa dibilang red flag, nggak bisa dibilang green flag sih. Tapi menurut aku di usia kamu kayak ya udah seneng-seneng dulu aja nggak sih? Seneng-seneng dulu aja, kerja keras dulu aja ya. Kayak kamu nikah abis itu mau ngapain? Ya udah kan? Aku nikah abis itu iya sih. Iya kan? Aku mikirnya aku nikah biar aku malam-malam nggak kesepian. Itu alasan yang bener nggak buat nikah? Nggak bisa dibilang salah juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau nikah cuma gara-gara nggak mau sendiri itu jangan ya. Iya. Nikah harus benar-benar siap. Mentally, finansial juga. Sekarang kalau aku nanya ke Kak Jule, misalnya aku minta advice Kak, red flag cewek apa? Maksudnya mau kalau cewek udah kayak gini nih red flag, mau mendingan coba lirik opsi lain. Aduh, aku nggak tahu lagi. Nggak tahu. Iya. Kalau red flag cowok? Red flag cowok. Yes. Aduh, nggak bisa jawab loh yang itu, sorry. Kalau red flag sorry. nggak kalau red flag cowok nggak terap. Yang kayak gue emang red flag chat, kenapa gue dikiranya red flag sih? Enggak kok. Keseharian Kak Jule deh sekarang, hari ngapain, dari bangun jam berapa gitu-gitu, jam berapa? Bangun jam aku tuh tidur jam berapapun aku pasti bangunnya pagi sih. Bangunnya pagi? Jam berapa? Jam 7 tuh, jam 6 udah bangun. Lah Kak Jule bangun jam 7 juga? Apanya? Iya, maksudnya biasanya bangun jam 7 juga? Iya. Demi apa? Kenapa? Nggak tahu, kayak udah kayak alarm ininya iya. aja kan ya. Jadi kayak mau tidur jam berapapun, jam segitu pasti bangun. Iya lagi. Karena kayak udah ke settingnya gitu. Terus bangun jam 7, terus? Terus ngopi. Oh, ngopi. Ngopinya kopi susu atau kopi hitam? Kopi susu. Kopi hitam. Kakak tahu yang seadanya nggak? Enggak. Dia habis nikah, by the way, chat yang senja seadanya Mas Ardan, congrats. Dia habis lamaran atau apa. Dia juga, tapi dia sukanya kopi hitam. Terus kalau kopi hitam dia minumnya mesti gitu. Kalau ada cowok ngeminum kopi kayak gitu, Kak Jule emang menurut dia itu ganteng dan itu aura. Tapi bukannya katanya emang kalau nikmatin kopi itu mesti kayak gitu ya? Mesti kayak gitu, berarti coba Kak Jule kalau minum kopi diseruput kayak gitu, kayak gimana? Enggak. Aneh banget.
Aneh banget nih untuk kopi nyeruput gitu. Gak bohong, aneh banget dah lu. Lu main sih. Diseruput kopi, apaan banget dah. Oh berarti nggak kurang aura yang aneh ya, aneh kayak gitu ya. Kalau cewek tuh aneh gak sih? Cewek Aneh lah. Aku pernah ngedate sama cewek jaktim, dia minumnya kayak gitu sih. Tapi nggak tahu dia menurut kata dia ada artnya sendiri. Habis itu mesti coba misalnya kita seruput kopi. Baru kayak gitu mesti kayak kayak gitu. Baru keren kayak gitu. Aneh banget kayak gitu tuh. I see. Terus Kak Walanti waktu masa aku kan pengen banget nikah nih. Aku selalu nanya karena aku tipenya kan aku cindo gitu. Iya. Aku kan gede di New York. Kakak gede di mana? Di Jakarta. Di mana Jakartanya? Jaksel. Jakselnya di mana? Di Bohong. Kenapa semua orang mesti kayak gitu sih? Kalau orang gede di Jakarta nggak langsung sebut kota, bilangnya Jaksel, pengen keren. Di mana tuh? Ditanya Jakarta bingung. Kalau kerjanya di Jaksel di daerah, aku deket tetanggaan sama Nikita Mirzani. Lah kenapa ngejelasinnya kayak di mana? Di mana? Pesanggerahan tau gak? Pesanggerahan. Pesanggerahan. Oh itu deket mana? Deket, udah mepet banget Tangerang sih itu. Oh berarti Jaksel bukan? Jaksel, masih Jaksel. Nggak, mereka tuh suka banget memperjuangkan. Oh, udah mepet banget Tangerang itu Tapi nggak kan- bakal diklaim tapi Tangerang. kan- Bakal tapi kan- klaimnya Jaksel tetap. Tapi kan sekarang Fatmawati. Sekarang oh ya, sekarang Fatmawati. Jaksel keren. banget, Iya. terkenal Kalau banget. tapi gimana apartemen Langhemku oke ya? Apartemen Langhemku. Keren. Emang daerah Pondok Indah sini, Fatmawati Pondok Indah kan nggak jauh. Tadi oke kan supir aku udah aman kan? Kemarin. Jangan bilang Lexusnya nggak usah disebut, Lexusnya nggak Oke, usah. Aman aja. Nah mereka mikir aku nggak punya mobil. Lexus. Tadi nama supir siapa? Tadi namanya siapa? Pak Burhan. Pak Burhan baik ya, semuanya udah Baik baik. banget, Makasih dan- Pak Burhan. Boleh bilang makasih Pak Burhan? Pak Burhan makasih. Thank you Pak Burhan. Nanti dia standby pokoknya abis ini Kak Julai kemana ntar dia. Dia udah siap-siap Thank gerak. you loh, thank you. Aku insecure waktu sekarang kan alhamdulillah udah punya mobil. Tapi aku insecure banget dan viewers aku mereka ngerasa mau gue tuh insecure nggak deketin cewek. Sebentar ya, mereka insecure. Ada namanya Rio. Rio kalau nonton dia nggak deketin cewek insecure. Dia baru lulus kuliah kan, dia bilang mau gue insecure banget karena dia ngedeketin cewek naik sepeda jemput. Tapi masih gue nanya sebentar, Rio. Ini bukan katanya, ini gue dulu curhat sama gue semalam. Ya udah sebentar dulu. Nah, jadi intinya dia kagak maksud gue sebentar ini gue mau nanya. Nah terus apakah emang sepenting itu kah mesti punya mobil? Karena banyak anak SMA, anak kuliah gitu-gitu mereka nggak pede karena mereka nggak punya mobil. Itu mah kan tergantung ceweknya ya. Kalau Oke. aku tuh tipenya yang kayak yang penting dia baik, dia nge-treat aku baik ya nggak apa-apa. Tapi sepeda yang kan Tapi kan nggak berdiri di belakang dipasangin itu enggak. Rio lu ngapain sih? Nggak boleh mendingan nabung buat gokar dulu kan. Kayaknya itu mau keliling GBK sih. Mau keliling GBK gitu. Keliling GBK naik sepeda. Olahraga. Oh iya benar. Olahraga Berarti sehat. Bagus. Olahraga kesukaan Kak Julie apa? Aku Pilates. Pilates. Pilates aku Pilates. Oh, apa enaknya sih Pilates? Maksudnya gua nggak nemu. Tapi mahal lagi Pilates tuh sekalinya. Iya, jujur mahal banget sih Pilates. Kita belum posting lagi. Kita posting dulu ya chat. Karena menurut gua udah mulai cair nih. Kita udah mulai cair nih. Tapi kalau sepedanya ternyata BMW gimana? Sepeda BMW, tapi sepeda. Tapi BMW. Enggak, dia juga sepedanya BMW. Dia bilang mau cewek zaman sekarang, gue pasang stiker BMW, mereka pikir ini sepeda BMW. Stiker BMW. Tapi ada kan? Dia beli tuh sepeda BMW di fotokopi. Tapi ada kan? Oh ada, tapi itu lumayan mahal. Gak tau deh, tapi Sasa Rio man. Lu pada jangan insecure. Oke, lu pada jangan insecure. Ayo kita posting dulu. Ini aku kerjaannya kayak gini, jadi biasanya bintang tamu aku langsung aku posting. Oh, mic-nya tadi mati. Oke. Oh,
Kalau restoran, makanan kesukaan Kak Jule apa? Aku suka Thai food. Aku suka Thai food sama Apaan paling enak? apanya tuh? Makanan Paling enak Thailand. di 1 2 3. Paling enak di Thailand ya. Di Iya Thailand, dong. di Ya Thailand udah ya. pasti. Enggak, maksud aku tipe makanan Thailand apa yang paling enak? Oh, aku tuh suka Pad Thai, Enggak, aku suka tahu nggak sih yang kayak Kway teow. beef salad apa? beef salad, pho, Enggak, beef salad. Ada gitu di Thailand tuh Salad ada beef beef. salad gitu. yang udang lompat-lompat. Enggak, bukan dia salad tapi ada beefnya terus pakai saus. Saus Thailand. Iya, Beuh. enak banget. Kamu tau sambal Thailand hijau itu kan? Iya, Oh, itu iya. enak banget. Itu di Thailand. Kakak suka berarti sering ke Thailand? Aku sering ke Thailand karena Hmm. aku kan dulu punya bisnis apa Just Tip kan. Paling laku apa kalau Just Tip? Aku baru mulai nih pengen bikin. Dulu baju-baju aja sih, aku baju gitu-gitu. Kalau negara kesukaan Kak Jule apa? Aku pengen banget ke ini sih, ke Milan. Aku Itali. pengen. Kamu pernah ya? Aku kemarin lihat kamu sama Shadira. Kak Shadira? Iya. Oh iya, aku pernah, alhamdulillah aku exchange gitu di Itali. Gimana di sana? Kalau kata Kak Shadira sih kemarin katanya jangan berekspek banget karena di sana tuh sama aja kayak bau, kata dia gitu. Kak Shadira bilang gitu. Iya. Nggak Tapi- tahu ya, aku ngerasa karena aku kayak aji mumpung gitu setiap liburan tuh aku kayak mau bau pun, mau ada tikus pun aku ngerasa yang penting luar negeri deh Iya. gitu. Ya karena kan aku ya gitu. Korea, kakak pernah ke Jepang? Suka Jepang nggak? Aku pengen ke Jepang. Aku pengen Februari. ke Jepang, aku belum pernah ke Jepang. mau hidup. Belum pernah? Belum pernah. Bro, Jepang the best country in Asia. Kamu udah pernah ke Jepang? The best, udah pernah. Udah pernah. Aku ke Jepang Kak, ditraktir sama viewers aku. Wih, Setahun yang lalu waktu gue belum jadi apa-apa. gila, berarti gacor banget ya? Mereka baik banget, terus mereka bawa aku ke Jepang, terus dia bilang lihat nih dunia. Pokoknya Desember lu udah harus kaya, lu harus bisa ngeliat dunia ini. Sampai akhirnya alhamdulillah. Sampai alhamdulillah. Jadi shout out to you. Thank you udah bawa gue ke Jepang, man. Nggak ada lu, nggak ada gue. Kak Jule cantik banget tuh. Mereka udah baik. Pasti berarti ke depannya nih abis ini muncul udah mulai lagi sosmed, mulai kerja lagi. Gak tau ya, aku Nah, berarti tuh Kak Jule masih... abis ini selama ini kerja di maksudnya hidup dari tabungan aja. Iya. Udah 6 bulan. Berarti tabungannya kaya. Dia tabungannya banyak, Cap. Gak sebanyak Enggak kamu lah, aku aja mesti kayak gini, aku mesti baru bisa makan. Aku kalau nggak bisa makan. Mereka aneh banget. Guys, IRL stream nggak chat. Kakak nggak tertarik lah ya streaming. apa tuh streaming aku? Streaming tuh kayak gini, kayak ngomong-ngomong Oh. sama mereka, habis itu Aku mesti aku bingung sih soalnya mesti aku malak-malakin mereka. enggak sih kayaknya aku. Kak Joli masih ada TikTok nggak? Ada TikTok ada. Jadi teorinya sekarang di Twitter Iya. adalah kalau mau ngelihat apa yang lagi orang rasain, itu lihat repostan TikToknya. Terus mau lihat repost. Boleh nggak kita lihat repostan Kak Juli? Tapi kan udah lama banget aku udah nggak main. Oh iya, udah nggak main TikTok ya chat, udah nggak bisa kita lihat iniin. Dulu gue belum posting ini. Wait chat. Kalau lagu Kak Juli suka apa? Aku paling suka sekarang lagi suka apa? Iya, Sekarang- top 3 lagu yang Kak Sule lagi sering banget dengerin. Top 3-nya. Aku Yes. lagi suka dengerin Spotify aku ya. Oke, kita rate Spotify-nya. Live now on YouTube, kita posting dulu chat. Aku lagi suka denger ini. Projecting Me tau nggak? Projecting Me, Iya. suka itu juga. Iya. W Taste. Oke. Terus? Sama You Stole the Show. You stole it. You really stole the show. You stole the show. She stole the show. Dia ambil shownya. Views gue paling banyak ini. Ini views gue paling banyak. Sama Rendin sih. Itu lagi Oh, paling- Rain Dance yang Dave sama Iya, Thames itu. Thames. W Taste. Kalau TV show, kakak suka nonton Netflix, TV show gitu nggak? Enggak sih, tapi kalau Netflix aku lagi nonton Culinary War tau nggak? Culinary War. Apa Yang sih anime judulnya? ya? Culinary apa ya namanya? Master Aku Chef lupa. Indonesia. Bukan dari dong. Korea gitu dia. Di season 2-nya, aku lagi nonton season 2-nya. Oh, kenapa kakak suka show masak-masak gitu? Seru aja kayak lapar. Karena aku tuh suka banget kuliner orangnya. Top 3 makanan di Indonesia. Kita judge taste-nya karena Kak. aku suka banget makanan Thailand ada di Blok M, kamu tau nggak Neighbor? Wah, ngomongin makanan Thailand kan? Iya. Pernah nyobain Fat Mark kan? Fat Mark nggak pernah nyoba. Mark Twain yang di Thailand. Yang nasi daging, apa sih nasi Oh basil iya, gitu. tahu. Itu ada di Kemang, enak banget. Namanya makrapau apa-apaan Iya, gitu. iya, itu. Tahu? Namanya tuh.
Itu apa yang di blognya namanya apaan? Neighbor kalau Neighbor. nggak salah. Berarti Kak Jules suka yang pedes-pedes, asin-asin Suka, asam. kan lidahnya Sunda banget, aku sukanya makannya yang gurih. W yang taste. W pedes. taste. Makanan Sunda tapi emang enak banget sih jujur. W Sunda in the chat. Terus yang kedua aku makan itu aja sih. Astor. Mandoteri ini mah apa? Makan Astor nggak? Astor. Makan ciki-ciki gitu Enggak, nggak? aku nggak suka makan ciki-ciki. Apa namanya, pecel ayam? Pecel ayam. Mm-mm. Makan pecel ayam. Iya, Kol goreng pecel ayam gitu. iya. Itu comfort food aku gitu. Comfort food, tapi kan itu nggak sehat, itu bukan minyaknya banyak banget gitu. Tapi enak. Oh iya sih. Sama Kalau ayam lagi penyet cabai hijau. Itu double kalau aku udah taste. bingung pengen makan apa, aku pasti makan itu. ayam penyet cabai hijau. Sekarang lagi ngetren banget tuh ayam gebok. Oh, ayam gebok aku pernah, enak juga sih gebok. Kalau matcha, Kak Jules suka nggak? Aku matcha suka, cuman aku lagi jarang minum matcha, lagi dari 6 bulan terakhir lagi minum kopi terus. Kopi. Emang malam-malam juga minum kopi nih, ntar minum kopi kayak gini ntar. Tapi kalau orang-orang kan minum kopi tuh bikin seger kan, aku Iya. tuh kalau minum kopi malah ngantuk. Ah, masa sih? Mm-mm. Itu kayaknya ada DNA mutasi atau Karena kalau aku tanya ke psikolog tuh katanya karena ADHD aku. Oh kayak Kak Jules ADHD. Iya. Kapan ke psikolog nih? This Ada. past 6 months maksudnya. Krisis dari sebelumnya juga sempat konsultasi. Oh. What's your healing activity? Misalnya Kak Jules lagi sedih atau komennya lagi jahat atau apa. How do you bounce back atau kayak gimana biar refreshingnya gimana? Ketemu temen sih paling, ntar kan pasti dihibur lah kalau ketemu temen, kayak ya udah nggak usah dengerin lah, kita ini aja, kita ini aja. Ketemu teman yang bisa ngelawak gitu. Mm-mm. Emang pelawak tuh penting sih di hidup kita. Kalau seleb ada nggak yang Kak Jules pengen collab? Kak Jules ngefansin gitu. Ada. Collab kayak Oh, mau collab gitu? mau collab atau ngefansin terserah. Ada, aku ngefans banget. Ini pas aku hijaban tuh aku kiblat fashion aku banget. Siapa? Namanya Yure Zalina. Yure Zalina orang Indonesia. Orang Indonesia. Siapa Kak Yure Zalina? Kalau Dia cowok taste-nya keren banget. Aku suka banget. coba kita lihat Yure Zalina di TikTok ada ya palingnya? Di IG sih dia. Di IG, coba kita lihat TikTok IG. dia tuh. Yure Zalina. YURE nih. Yure ya. Zalina. Yure. Oh ini. Iya. Ah. Teman aku juga, tapi aku ini banget sama dia kayak. Oh bagus nih. W taste. Iya kan. Dia keren. Aku hari ini habis ketemu cewek Kak. Apa nih hari ini? Hari ini baru habis ketemu cewek Cindo. Yang setahun yang lalu waktu aku mulai streaming aku bilang ini cewek masuk top 3 gue. Terus tahun kemudian, terus dia dulu tuh ada TV show gitu. Tahun kemarin ini ya. Habis itu tahun ini gue diundang. Terus gue bilang, terus ya nggak tahu, gue mau cerita aja, terus gue naksir. Naksir. Boleh lihat gak sih? Boleh lihat nih, kita lihat nih ya. Ini cantik sih, Chan. Ini mau gue tercantik. Ini top 1 buat gue, jujur aja. Nih. Yang ini, tapi yang baju putih. Oh, Ini mereka cantik adik sih, cantik. mereka adik kakak semua. Yang ini. Nih. Cantik sih, cantik. Cantik ya. Kasih aku ini dong tips caranya biar ini cewek nggak ilfeel sama aku. Jadi diri sendiri aja sih. Jadi diri sendiri. Iya, Tapi kamu, diri emang sendirinya kamu aku- mau dicintain jadi diri kamu sendiri? Tapi diri sendirinya aku tuh bikin mereka nganggap aku tuh topeng monyet mereka. Mereka bilang topeng monyet online Naatu mana, badut Naatu mana. Ya enggak dong, pasti beda dong. Enggak, mereka coba chat. Guys, kalian ngeliat gue apa guys? Coba nih kita lihat komennya nih ya. Kalian ngeliat gue sebagai apa? Kita gedein aja nih. Kalian ngeliat gue sebagai apa? Bye. Jahat banget. Enggak lah. Ronggeng. Sapi. Monyet. Aku Enggak lah. Kenapa? Ini baik banget loh dia. Sopan banget juga dia. Kayak dia ngechat aku juga sopan. Kayak Kak butuh apa gini-gini gitu. aman ya pokoknya ya. Kalau makanan kan nggak baik makan malam-malam. Nggak, maksudnya bukan aku pelit. Iya. Bukan aku pelit, maksud aku kan nggak baik juga makan malam-malam, nanti asam lambung atau mungkin nanti tidurnya nanti ke ini nggak baik kan. Aku kan pengen Kak Jules sehat gitu. Banyak orang yang bilang aku itu mirip banget sama kembaran aku.
Ya itu. Tapi ini beneran. Tapi kakak diam aja ya. Aku izin mute dulu ya. Iya. Aku sebenarnya sama dia sepupuan. Tapi diam aja. Oke. Ya Allah, nih yang ini. Emang lebih ganteng mana menurut kakak? Aku sama sepupu aku. Yang mana nih? Yang nggak bisa ngebedain kan bahkan. Wait. Bahkan Kak Juli nggak bisa ngebedain chat nih kemarin. Nih, yang mana? Aku yang mana? Menurut kakak aku yang mana? Aduh mirip banget. Duh kan, chat. Tapi kalau gantengan siapa? Kalau mau makan bilang gantengan aku. Kamu sih. Gantengan aku kan? Iya. Tuh kan lihat kan. Izin ini ya, izin. Dibilang gantengan aku, orang tuh nggak percaya. Makasih Kak Jule. Iya. Kalau TV show Korea kesukaan Kak Jule apa? Aku nggak ada lagi. Aku soalnya bukan yang suka Korea gitu loh. Nggak suka Korea? Bukan nggak suka, biasa aja gitu. Oh, bukan. Jadi aku nggak ngikutin banget. Ada yang namanya Our Beloved Summer itu top banget. Itu Jung Hae In kan yang main. Iya. Itu aktor favorit aku kan sampai ikut fan meet-nya Masa sih? sendirian. Kemana? Sampai aku nguar tiketnya. Waktu Nguar itu dia tiket? datang ke Indonesia, Ya. Jung Hae In. Kok nggak ngabarin? DM-nya belum aku balas deh waktu itu saat itu. Kok diketawain? Aku beneran. Sama siapa Jung Hae In? Jung Hae In kan mau kuliatin. Tapi kita lagi live nanti Iya. aja deh abis kita live. Kalau aku suka banget aktor cewek tuh ini Kim Dami. Oh, Tau nggak? Itu tercantik sih. Itu tercantik. Gue ngefans banget. Gue pengen ikut war. Kenal nggak Kak Juli? enggak sih. Oh enggak. Aku kalau artis cewek sekarang lagi aku suka Go Yoon Jung, kamu tau? Go Yoon Jung. Cantik banget itu. Chat lu mana masih tahu Go Yoon Jung? Aduh, tapi ntar mereka jadi nggak hidden gem lagi. Tapi itu cantik banget. Jujur. Terus ternyata dia itu banget. Aku baca-baca, aku cari tahu gitu, ternyata dia orangnya introvert banget. Introvert banget. Aku suka sih cewek introvert. Kalau masalah mau tanyain, terakhir aku tuh sama mantan aku sempat fast food tentang duit bulanan. Terus aku, menurut kakak di Jakarta, kan aku belum pernah nikah Iya, kan. iya. Menurut kakak di Jakarta, ini buat mereka juga, uang bulanan cewek tuh berapa? Buat mereka, buat in general. Misalnya buat mereka ngopi sama teman-teman, sama main paddle, sama nongkrong aja sama teman, bukan buat kebutuhan rumah tangga. Sama treatment gitu-gitu. Iya, sama treatment itu mereka lah. Tapi kalau tas atau itu mah beda. ya itu beda. Kalau grocery shopping itu beda, kebutuhan rumah itu semua beda. Tergantung sih. Kalau aku pribadi, Yes. aku pribadi itu, ini aku bukan sombong ya. Izin. Kita bukan sombong ya. Sombong. Gue dan Jule bukan sombong ya. Izin. Ini izin. Kalau misalnya lagi treatment terus harus beli skincare gitu-gitu tuh biasanya aku per bulan 15 lah. You still working, I see all the wealth, hey. Made a fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a poker face, I take all gaga over my paradise. Invested and diversified the money, decentralized, never put it in. Itu alay nggak sih kayak gitu? Kerjanya Enggak, itu kan ciri khas kamu. Itu tapi kalau ada kerjaan kayak gitu tuh udah kayak ya Allah. Kalau misalnya anak Kak Jule bilang, "Mama, aku udah tahu aku pengen jadi apa, Mama." Jadi Big Mo. Aku pengen jadi streamer, Mama. Enggak apa. Nggak apa-apa. Enggak apa. Terus- Aku tuh ngobrolin sama suami aku, mantan suami aku maksudnya, Iya, mantan suami aku. Oke. Jadi kayak kita nggak mau maksain anak kita jadi apa. Dia mau jadi itu, tapi dia harus bertanggung jawab sama apa yang dia lakuin. Jadi dia bilang, "Mah, Dia udah." misalnya mau jadi atlet, ya silakan jadi atlet, tapi kamu benar-benar sungguh-sungguh, terus kamu fokus, terus kamu tanggung jawab sama pilihan kamu. Jadi nggak ada tuntutan Nggak ada. buat dia jadi pengacara atau Nggak jadi ada. dokter. Nggak ada. Kalau dia mau jadi streamer berarti boleh. Boleh, tapi dia tanggung jawab. Menurut Muka Jule, kalau ada dari 3 anak ini yang paling potensi buat jadi streamer siapa? Anho. Itu Yang yang- yang tengah. Anho tuh, nama-nama Korea tuh ada artinya nggak sih? Ada Anho tuh artinya apa? Anho itu, aku lupa lagi ngerti namanya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa, karena kan bukan bahasa kita. Iya, Bukan apa bahasa ya? kita. Anak pertama namanya siapa? Na Junho, Najunho, oke. yang kedua Na Anho, yang kedua Najin. Oh, mereka tuh ada ini nggak sih, ada kayak marga Itu gitu? marganya tuh marga papahnya. Oh, kalau pakai na itu, justru marga di depan namanya. Iya, I marga di depan. see. Tapi kalau di luar marganya di belakang kan? Iya, dipindah ke belakang. Iya, kalau aku kan misalnya aku kan Jeremy Wongso atau Jeremy. Aku ada sebenarnya nama gue sebenarnya lu pada nggak tahu sih chat nama gue. Kalau aku kenal nama aku Jeremy, aku cocok nggak? Cocok aja kok. Cocok aja. Kalau aku bilang aku Cindo, Enggak. kenapa?
Enggak, tapi beneran aku Cindo, masa nggak cocok? Emang Cindo? Tapi Angelin hari ini bilang Margana Shihan. Kenapa? Mas mereka bikin apaan sih? Merem langganan Sumo Margana Atu. Marga Satwa. Nama Sorry. Marga Satwa. Masa aku Marga Satwa sih? Sorry. Nama panggilan. Oh, kalau udah izin nggak apa-apa deh. Kita tepuk tangan dulu dong. Kalau udah izin sih nggak apa-apa ya, Chat ya. Jadi trennya gitu. Yang penting tuh udah izin. Kalau udah ngomong gitu. Kalau nama panggilan buat menurut kakak nama panggilan paling romantis apa? Nama panggilan paling romantis. Paling romantis aku Beb sih. Beb. Iya. Kalau baby? Baby lucu juga. Kalau baby Natu? Apa tuh? Baby Natu. Ada sekarang panggilan tuh. Baby Mereka udah kena banget ya. Jadi lu 6 bulan ngilang tuh mereka udah sakit banget ini. Aku nggak tahu. Ini netizen tuh udah semakin sakit banget. Nggak tahu sumpah. Oh. Kalau kamu sendiri setelah pacaran apa manggilnya apa? Kalau Biku. pacaran? Biku tuh artinya apa? Biku tuh bayi acu. Oh. Tapi Biku Natu atau bayi aku, bayi acu. Habis itu alay kan jadi terus jadi Biku. Gitu. Tapi sekarang Chat ya calling your girl Biku itu lucu nggak? Lucu kan? Lucu sih. Kok nahan gitu? Karena kamu itu bikin itu kan kamu harus mikir, effort. Aku nggak mikir sih, aku insting aja karena aku udah terlalu cinta sama perempuan itu. Tapi one day kalau kamu bisa married sama dia, Ya. kira-kira gimana? Gue nggak tahu nih artinya gue serius atau bercanda, gue nggak tahu. Udah lah ya Chat, gue lepas aja udah ya. Kan yang penting 10 menit pertama segmennya udah serius ya, bukan berarti gue nganggep ini udah. Gue nggak bisa nge-host serius gitu. Oke, I just wanna chill, just relax, let it flow. Aku masalahnya adalah beda agama. Oh. Tapi siapa tahu dapat hidayah gitu. Siapa tahu dapat hidayah. Kan aku sama mantan suami aku juga beda agama. Loh, emang ya? Iya, dia dulunya ateis. Oh, alah. Bahkan nggak punya agama, bukan beda agama lagi, nggak punya agama. Itu namanya tuh agnostik ya, Chat, kalau nggak salah. Tapi Orang dia Korea percaya Tuhan. Tapi di apa ya namanya ya? Kalau dia agnostik. percaya, Dia percaya ada Tuhan, tapi dia nggak punya dia nggak agama. Iya, agnostik. Setahu aku. Correct me if I'm wrong, gue nggak tahu. Oke, gue nggak tahu apa-apaan. Gue cuma badut online, gue nggak tahu apa-apaan. Itu gimana? Itu kakak yang nge-convince kayak Oh enggak, justru dia lagi belajar Islam gitu. Terus Oke. waktu itu ya udah kayak aku bilang kalau kamu mau masuk agama ini cuman karena aku itu lebih baik jangan, nggak apa-apa. Mending nggak usah. Tapi kalau itu dari hati kamu ya silakan, aku bilang gitu. Oke. Terus suatu hal yang mulia banget. Itu kalau nggak salah di Islam tuh dijanjiin kayak setengah Iya. setengah istana gitu kan. Kakak SD, SMP, SMA? Aku Izin. Izin. Aku SD-nya dulu sempat sampai kelas 5 SD tuh swasta. Terus Oke, izin masa kenapa swasta? Izin, Itu nggak izin. flexing kok, nggak apa-apa. Emang kenapa doang swasta doang? iya swasta, terus tapi aku dulu kan aku mualaf kan. Aku mualaf umur 10 tahun. Oh, atas keputusan sendiri atau? Enggak, dulu mami aku aku masuk oke. Islam, terus kayak Shout out mami, halo mami. anak-anaknya diajak lah, kan nggak mungkin lah masa satu keluarga beda agama kan. Benar. Terus juga aku masih underage jadi harus ikut mami lah. Terus habis itu ya udah terus pindah langsung karena mami aku kan dulu juga masih belum ngerti banget agama Oke. Islam ya, masih belajar juga, jadi dia tuh mikir yaudah yang penting anak-anak gue dulu deh gitu. Nah, jadi langsung dimasukin pesantren dulu kelas 5 SD. Pesantren, how is it? Karena abang aku gede di pesantren, papa aku gede di pesantren, aku juga sempet di pesantren tuh. Tapi ini balik lagi ya guys, jangan salahin pesantren ya. Enggak, ini bukan salah pesantren. Iya, pokoknya apapun yang Aku- dilakukan itu balik ke orangnya lagi, jangan salahin apa-apanya lah gitu. Benar, it's everything that we did itu Iya. purely our mistake. Oke, Chat. Gimana gede di pesantren? Aku pastinya nggak betah ya. Dulu aku nggak betah banget. Awal-awalnya nggak betah ya? Enggak, sebenarnya sampai lulus pun aku nggak betah sebenarnya. Cuman kayak ya udah
dijalanin aja. Tapi baru kerasa tuh kayak pas kita udah keluar sih emang kerasa banget, at least kita punya pegangan yang kayak ngerti lah ilmunya gitu. Kalau kata abang aku yang pertama, dia bilang kalau lu ke pesantren jangan tuh kayak misalnya kita lagi di kapal nih di tengah laut, terus lu lompat, lu berenang nih, lu berenang sejauh mungkin, kan lautan gede tuh, nah lautan ini kehidupan, terus itu berenang, kalau pernah pesantren seenggaknya lu punya anchor balik ke kapal lu itu. Betul. Sedangkan kalau enggak, lu bakal berenang itu, abis itu lu bakal lupa kapal lu di mana, atau mungkin lu kelelep di kehidupan ini. Tapi emang itu kerasa banget sih gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang bisa aku ada di sini juga salah satunya kayak masih inget ya ada Tuhan lah. Aku juga tuh relate. Shout out WW. Ini komen-komennya ngelawak mulu komen-komennya. Kak, aku pengen izin ke toilet dulu, Boleh. Kak Julia interaksi sama mereka nih biar. Aduh bingung loh. Enggak, tinggal mereka. Ini tuh mereka pada nge-spam mereka pada nge-spam box 6 inian muka abang gua. What are you guys doing? Ngapain sih? Gua kangen banget. Bentar chat ya, aku pipis dulu chat. Mereka pernah ngomong apa? Hai katanya. Itu kan pada baik kan? Pada baik kan? Nama fanbase Kak Julia apa? Aduh aku nggak punya fanbase kayak gitu-gitu. Menurut aku kakak bikin. Nama fanbase-nya tau nggak apa? Apa? Julius. Julius atau Julius sih. Julius kayaknya oke, chat ya sih. Julius, halo Julius, gini. Karena banyak loh yang tuh, they're all so nice. Ya cah, y'all so nice bro. Tapi I did not expect this. Jamsui Moah, oke. Jamsui itu apa? Jamsui itu jamet. Oh. Jamet tapi dikali dikali ya gituan lah bahasa lainnya. Oh. Aku tuh pengen nyampein ini sih, tapi mungkin Oke. ada serius sedikit. Serius dikit nggak apa-apa. Kita serius banyak juga nggak apa-apa. Mau Enggak. serius 1 2 3 serius 1 2 Waktu 3. kemarin itu aku tuh mungkin aku bisa menerima apapun yang dibilang sama orang-orang ya, kayak hujatan atau support atau masukan tuh aku sangat menerima dengan lapang dada. Cuman mungkin yang satu yang bikin aku kadang tuh rada nggak terima kalau bawa anak aku sih. Kadang kayak mereka ngonten tapi bawa anak aku, tapi dengan konten yang negatif ya, kayak gitu. Karena kan itu ya aku tahu itu salah aku, cuman kayak mereka kan masih kecil, mereka nggak tahu apa-apa. Leave the kids out of this. Iya, jadi Leave the kayak kids out of kalau this. bisa ya janganlah kayak gitu. Jadi Kayak pure cukup. ke Julenya aja, chat, nggak usah ke anaknya. 6 bulan pasti berarti kangen banget dong pasti sama. Tapi kan kita rutin ketemunya, masih rutin kalau kita ketemunya. Tapi punya anak itu sih, aduh, aku pengen banget sih Kak punya anak Kak, jujur. Kenapa kamu pengen banget punya anak? Lucu banget. Ngebayangin anak sendiri gitu ya? Lucu banget. Habis itu kayak kanvas putih. Habis itu kita paint, itu our legacy lah. Itu mau kita bisa bentuk anak kita gimana sifatnya, untuk kita arahin, untuk kita ajarin. Pengen banget sih. Apa misalnya ke anak Kak Julia nonton ini di umur 18 tahun. What would you tell them? Ini kan beda kan, Kak Julia mungkin nggak bisa ngasih tahu semuanya sekarang karena they're still kids. What would you tell them when they're older, if they're watching this? Ya mending aku bilang, pasti bakal bilang ke mereka, sorry, aku minta maaf. Mungkin karena aku juga kalian jadi berbeda sama teman-teman kalian, orang tuanya mungkin
nggak utuh lah kayak gitu, nggak utuh. Cuman aku sama papa kamu itu berusaha sebaik mungkin buat kalian tidak kekurangan kasih sayang dari mama atau papa, ya itu yang selalu kita usahakan. Terus ya makasih udah jadi anak yang baik, udah jadi anak yang sangat pengasih lah, karena mereka dari kecil sekarang tuh mereka tuh anaknya ini banget, lovely banget gitu. Jadi aku harap sampai mereka besar pun mereka jadi anak yang kayak gitu. Pokoknya she still W mother lah, pokoknya doesn't mean, bukan berarti orang tua ini buat di sana yang divorce juga, karena kebetulan kan orang tua aku kan juga divorce. Casa bunda, jangan ada yang komenin bunda papa gue lagi dong, udah stop bejorbun tuh aneh banget, mereka ngemimin semuanya. Tapi yang gue pelajarin juga adalah mereka juga nggak milih kan buat pisah. Betul. Pertama, dan mereka bukan berarti mereka pisah mereka nggak bisa jadi orang tua yang baik. So itu yang kita usahain sih. Mungkin rumah tangganya mungkin gagal, tapi untuk jadi orang tua semoga kita nggak gagal jadi orang tua. Mungkin they didn't work out as lovers, but they're trying their best to be parents juga. Kan toh itu pertama kali juga kan bunda sama papa gue jadi orang tua, jadi I'm let things slide. Semakin kesini tuh semakin memaafkan orang tua sih. Tapi emang anak itu pelajaran hidup paling berharga sih. Kayak aku belajar banyak dari anak-anak aku. Katanya unconditional love yang benar-benar lo sayang sama orang setulus-tulusnya itu cuma lo rasain waktu punya anak. Apakah itu benar? Bener. Kadang aku kalau ngeliat anak aku sakit kayak aduh bisa ditukar aja nggak sih aku yang sakit gitu. Ditukar? Ya jadi sakitnya ke aku aja, jangan dia. Kayak dia cuma pilek tapi aku ngeliatnya kayak boleh nggak sih aku aja yang pilek udah dia sembuh gitu. Kayak ditukar aja gitu, kasihnya. How is it your first kid, right? Habis itu megang anak lo, gue biasanya nanya ini ke aku udah ada video aku lahiran, kamu mau lihat? Video lahiran? Iya. Jadi itu nangis nggak? Aku nangis karena aku di situ sendiri di ruang operasi. Waktu itu lagi covid kan, jadi nggak boleh mantan suami aku nggak boleh masuk. Terus jadi aku sendiri. Jadi aku baru pertama kali masuk ruang operasi, terus dibius itu menggigil banget. Itu sesar atau normal? Aku sesar. Tiga-tiganya sesar. Sesar bukan yang di black itu ya? Di black. Ya Chat, makanya respect your mothers man. Ini aneh nyokap perjuangan mereka kan setiap ngelahirin kan itu kan taruhan nyawa nggak sih? There's a chance of them dying. Aku cuma takut kayak kalau misalnya setiap aku ngelahirin aku cuma takut aku nggak bisa ngeliat anak aku lagi gitu. Sakit banget sesar man. Bunda gue juga sesar kok. Gue Daus sama Hussein tuh sesar tiga-tiganya. Mana ya, bentar aku cari dulu. Tiga-tiganya sesar. Gak usah lah, gak apa-apa kak, aman aja. Aduh, gue ngilu kak, liat darah, gue ngilu banget. Aduh. Sorry. Gak apa-apa, tapi itu perjuangan, makanya respect your mothers, Cak. Respect your mothers. Apa yang waktu kecil tuh kayak, ih kok ibu aku gini banget deh, tapi waktu punya anak kayak, oh pantesan dulu ibu aku kayak gini gitu. Ada nggak? Itu sih, dulu aku pikir kenapa sih ini mami aku marah-marahin aku terus, ternyata itu udah settingan aja gitu. Kak Jule emang marah-marahin anak Kak Jule kalau apa? Kalau nggak bisa dibilangin lah, kadang aku dikasih pengertian sekali, 2 kali nggak ngerti, terus baru kayak kita kasih taunya lumayan tegas sih gitu, kayak nggak boleh kayak gitu ya, gini. Kayak mereka susah makan ya? Mereka dulu Juno itu susah makan, dia yang anak pertama itu dia dulu picky eater, terus dia GTM juga. GTM tuh? Nggak nafsu kayak nggak mau makan, jadi disuapin pun mingkem. Nggak mau makan dia, makannya dimuntahin, disembur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya suka makan. Semuanya. Hal tersulit menjadi ibu, bagian tersulit menjadi ibu ya kan harus jadi sekolahnya anak-anak gitu. Makanya aku juga menyesali apa yang aku lakukan, karena ini bakal mereka tahu kan pas mereka besar. Aku takut banget mereka nyesel punya mama kayak aku gitu. Enggak lah. Itu yang tiap hari aku takutin. Karena yang penting kan Kak Jule still show up for your kids juga. Aku ngedeskripsiin dinamika anak kecil sama orang tua tuh, aku bilang kayak waktu kecil tuh kita semua ngeliat orang tua kita kayak superhero Marvel gitu. Tapi as we grow up, kita kayak nonton behind the scenes-nya. Jadi kita nggak nganggap itu sehebat itu karena kita udah tahu behind the scenes-nya gimana. Jadi hopefully malah
karena suatu hari mereka nonton ini jadi ya you make your own judgment lah. I feel like she doesn't mean she's a bad mother, guys. Plus chill on the kids. Akankah nikah lagi? Aduh, aku nggak tahu, aku pacaran aja nggak kepikiran. Tapi nggak menutup kemungkinan buat nikah lagi. Nggak menutup kemungkinan. Ya karena masih umur 25 juga kan. Kalau misalnya ada partner, misalnya ada cowok gitu, tipe yang kemungkinan nih sifat-sifat yang kayak gini mau yang nanti kemungkinan gue nikahin gitu. Pasti satu penyabar. Terus, cek. Nggak semarah apapun dia, nggak bentak, nggak ngomong pakai nada tinggi, masih bisa diomongin. Terus bertanggung jawab pastinya. Sayang sama anak-anak aku juga. Pasti. Terus juga apa lagi ya? Pekerja keras. Wih, kerja keras yang kayak setiap hari kerja gitu kan, mau malam mau pagi. Terus nggak insecure. Nggak insecure, kayak berani tampil, habis itu kayak ini nggak Lebih impress, kayak nggak insecure sih, kayak misalnya kamu punya, misalnya aku punya pasangan nih. Tapi misalnya aja, iya. misalnya kita nih, iya. biar aku lebih paham, Iya. maksudnya misalnya kita terus. Nah, mungkin ya. Mungkin kan misalnya Jadi kita. contoh insecure-nya tuh kayak misalnya kamu, misal aku lebih dari kamu gitu, kayak misalnya Kak Julia lebih kaya, misalnya lebih apa gitu. Misalnya ya aku jujur aku ngeliatnya. Amin. Ya aku seneng lah. Nah itu, kalau kamu kan seneng kan, tapi ada cowok-cowok juga yang kayak malah insecure, malah jadi kayak ngebebanin istrinya tuh kayak apa namanya? Malah mereka ngerasa kayak, aduh ini cewek gue income-nya lebih banyak, gue kurang merasa cowok, jadi gue project antara gue lebih judes atau gue itu. Gitu. Tapi aku dapat persenan nggak? Misalnya bareng nih. Tapi Kak Julia lebih kaya, habis itu kita makan misalnya bilnya 3 juta, itu yang bayar aku atau Kak Julia? Kalau udah nikah? Kalau udah nikah, misalnya. Udah nikah ya bareng-bareng aja. Karena kalau aku mikirnya kalau udah nikah, apapun itu susah seneng itu tuh bareng-bareng. Nggak ada uang aku, uang kamu nggak ada. Jadi adanya uang kita terus. Iya. Kalau itu kan emang pernikahan kayak gitu. Bagus. Kak Julia lumayan mature ya. Menurut Kak Julia aku masih bocil kan? Enggak ah. Udah mature juga kan? Lumayan lah. Terus pekerja keras gitu kan? Pekerja keras. Terus kayak dari tadi juga ngomongnya aku nggak bentak atau apapun itu kan? Wih, ada Ahmad Rizal. We all wih, thank you 3 juta di sahur 3 juta Ahmad Rizal. Izin, terima kasih. Biasa. Itu gue kalau itu, tapi kan nggak boleh kayak gitu kan. Jadi ya thank you Ahmad Rizal. Lagi di Thailand ya, oleh-olehnya ditunggu. Golden Goose aja cukup, bos. Aku sering ngolahin kayak gitu. Mau minta apa dari Ahmad Rizal? Dia suka banget makanan Thailand, men. Kakak mau minta apa? Minta Golden Goose aja ya. Matching Golden Goose 2, size 43. Size? Aku? Ya. 37. Size 37, terserah bintangnya yang mana. Yang penting size 37 perempuan, size 43 laki. Ditunggu Bos Rizal. Golden Goose-nya. Gitu, jadi kerjaan aku kayak gitu setiap malam. I see. Tapi masih nanti lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat menikah. Kalau masalah umur, adakah kakak mesti gue kayaknya nikahin nanti yang lebih tua aja deh mau, atau gue nikahin nanti yang lebih muda aja deh mau? Enggak ah. Soalnya sekarang juga banyak kok cowok-cowok yang lebih muda tapi lebih mature daripada yang udah berumur. Jangan ngomongin gitu, aku gitu Jadi udah ngomongin gue gitu. Thank you. Emang kalau banyak ya berarti umur nggak begitu. Nggak penting. Cara kakak tahu nih cowok masih kurang cowok nih. Nih cowok masih petakilan nih, masih bocil nih. Enggak, aku suka cowok yang itu kok, yang kayak rada heboh gitu. Yang heboh? A fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a poker face that they go gaga over my paradise. Investing and diversify the money. Decentralized, never put it in. Masih banget lagi. Aku tiba-tiba pengen joget aja, bukan aku heboh nggak gitu lah.
Gitu. Maksudnya heboh gitu. Nggak gitu. Oh nggak gitu, itu lebih ke gila sih ya. Bro, aku gila kak. Enggak kok, enggak. Seru aja, seru. Kebetulan kan aku lagi single. Kak Jule, misalnya Kak Jule ngeliat aku bisa kayak, tau ada mau temen gue yang cocok banget sama lu. Ada nggak? Nggak ada, aku tuh trauma Nggak banget ada. comblangin orang. Kenapa? Aku baik. Enggak, waktu itu aku pernah nyomblangin orang terus kayak feel gitu, terus kayak cowoknya nyalahin aku gitu. Enggak, aku nggak mungkin nyalain Kak Jule, sumpah. Iya, terus aku abis itu kayak udah deh aku nggak mau nyomblangin lagi. Enggak, kalau aku baik, chat, gue baik kan chat. Gue nggak mungkin selingkuh atau apapun itu. Gue nggak mungkin red flag cowok. Gue selalu bilang ke cewek, ini tanggapan kalian gimana? Ini bukan ngomongin siapapun ya chat. Ini kan lu tahu gue nonton stream dari gue setahun yang lalu. Jahat, badut jahat Pennywise. Aku nggak kayak Pennywise kak. Enggak. Emang Iya, yang gue tuh baik banget guys. emang kalau kalian lihat aku, Kak Jule lihat aku, yang kali Kak Jule lihat Tapi Pennywise. aslinya kan ganteng liat tuh. Oh aslinya emang ganteng. Tapi aku nggak kayak Pennywise kan. Enggak. Nggak, dia kayak pengen lihat gue pengen kayak tahu gitu. Gue bukan, emang gue badut parah. Enggak. Seberapa penting cowok yang jadi ada teorinya sekarang di Twitter, kalau Bill datang bahkan lu lawakin cewek aja mau. Jadi nggak perlu dibayar billnya. Jadi biarin ceweknya yang bayar, tapi syaratnya lu mesti bikin tuh cewek ketawa. Gimana? Udah mulai ngetren sekarang cowok-cowok mau kondo itu keren. Di SMA, di kuliah malah mereka merasa artnya justru mau lu kurang ganteng kalau lu masih bisa dapetin cewek dan butuh duit. Itu artnya sekarang. Makanya tolong koreksi deh chat. Kasihan, gue ngeliatnya jujur prihatin. Dia bilang Apa ini first date kalau first date? enggak, dia bilang justru level tergantengnya laki-laki adalah bisa dapetin cewek waktu mau kondo. Karena artinya ceweknya benar-benar gak ada untung duit, gak ada untung apa, ceweknya pure seneng sama lo. Gimana tanggapannya? Lagi-lagi nih teori Twitter. Ada aku nggak tahu Soalnya Kak Jule pokoknya jangan lah chat, jangan mau kondo, jangan ngerepotin orang lah. Masalah hidup mah lurus-lurus aja udah, nggak usah ngerepotin orang. Mau siapapun itu. Kalau itu mah lu mau ngomongin diri sendiri. Tapi dulu aku ini semua dimodalin Kak sama mantan aku. Berarti dia kan ngelihat potensi dari kamu. Iya, Dia ngeliat. percaya sama kamu. Dia percaya. Iya. Itu kalau cewek udah seroyal itu berarti emang dia percaya dan ngelihat potensi di kamu. Tapi kalau kan banyak juga cewek kayak gue udah nemenin dari nol, terus waktu udah jadi malah ninggalin gue gitu. Advice kakak buat orang-orang yang kayak gitu, cowok-cowok kayak gitu, kan banyak nih cowok-cowok di sana. Mereka udah dimodalin semuanya, abis itu jadi superstar, abis itu bro pikir dirinya superstar, bro ngebandingin dirinya sama Brad Pitt. Jadi dia bilang, aku udah jadi Brad Pitt Indonesia, kalau kamu sana kamu dibuang. Cewek hari pertamanya dibuang, abis itu dia nyari cewek lain karena dia pikir dia udah Brad Pitt Indonesia. Gimana tuh? No comment aku. Jahat banget, lu jahat banget kayak gitu. Gila lu. Jahat ya kayak gitu. No comment. Kalau buat ceweknya bisa mungkin dikasih nasihat atau kalimat penenang? Nggak ada sih, aku bingung nanggepinnya. Sengaja kasih lah, sengaja jangan kayak gitu lah men. Maksud gue kalau dari awal kayak gitu lu jangan mendingan dari awal nggak sama itu cewek, ujung-ujungnya lu star syndrome. Oh, cara biar Kak Jule nggak star syndrome gimana? Aku udah mulai tergoda nih Kak sama godaan ketenaran dan duit dan ini semua duniawi ini. Itu sih aku nggak sosial media banget, aku tuh nggak tahu-tahuan soalnya. Tapi kenapa kayak kalian kakak nggak kayak keren, enak banget deh sosial media nih, nge-upload kayak gini dapat ini, nge-upload kayak gini dapat ini gitu. Sih aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak pernah kayak gimana gitu, karena aku selalu ngerasa di atas aku masih ada lagi atas lagi gitu. Siapa yang menurut Kak Jule di atas kakak? Syadira. Wih, jujur itu ya, jujur. Izin parah. Syadira the best sih. Dapurnya aja berapa harganya? Kak Syadira, kok sampai tahu dapurnya? Kak Syadira katanya pengen masakin gue, tolong ya, Kak Apip. Kak Syadira tolong masakin, dia jualan dimsum enak banget. Aku sering order dimsumnya. Demi apa Kak Jule sering order? Enak banget kan? Enak banget, Enak jujur. banget. Apalagi apa? Kalau dikasih gratis.
Tolong ya Kak Syadira ya, izin. Jujur masih order. Gue sebenarnya pengen banget Kak. Tapi kan kalau masih namanya streamer masih perintis kan budget kadang-kadang nggak cukup kan. Coba aja ada yang mau ngasih. Soalnya didengar-dengar kata semua orang tuh Kak Syadira baik banget dan royal banget. Baik banget, royal banget. Soalnya kan dia udah janji waktu aku ulang tahun dia pengen ngasih aku Loro Piana. Kak Jole suka nggak hal-hal branded gitu? Dulu aku suka dulu. Waktu OKB. Apa iya dulu pas baru-baru punya duit tuh kayak harus pakai branded. Fase-fase OKB nih apa yang Kak Jole beli waktu awal-awal OKB? Aku beli dulu tas. Kan cewek tuh kalau dilihat dari tasnya. Yes. Kan? Favorite bag apa? Apa? Sekarang? Yes. Aku dream bag aku kali. Dream bag Aku Mini Kelly, masih gitu. Ya Mini Kelly. Yes. Jujur. Aku yang belum pernah aku beliin buat mantan aku tas cuman Lady Dior. Tapi yang aku beneran gak bisa beliin cuman Hermes aja sih. Hermes nggak ngotak, Chat. Hermes nggak ngotak. Betul. Tapi sekarang aku mikirnya kayak udah nggak ini sih. Kayak pakai aku malah sekarang pakainya tuh brand-brand lokal banyak. Iya, aku gitu. juga suka banget produk lokal. Sekarang bagus-bagus banget kan. Bener, maksudnya ngapain kita dukung produk luar kalau produk bangsa kita bisa kita majuin? Tapi Maksudnya at least punya 1-2 mah. 1-2 oke lah buat lo punya, tapi maksudnya ngapain duit kita buat kita kasih ke bule-bule, mendingan kita dukung produk bangsa. Terus aku sekarang juga kayak semakin besar, maksudnya semakin dewasa. Oh, semakin dewasa. Semakin dewasa aku juga kayak lebih better duitnya mending bikin memori, jadi kayak buat traveling. Experience, yes, the best luxury itu beneran experience, Chat. Jadi dibanding 6 juta beli misalnya beli dimsum mentai, mendingan 6 jutanya buat beli bisnis, habis itu dimsum mentai dikasih gratis sama Kak Syadira dan makan di bisnis kelas. Iya, itu mendingan. Izin ya, tolong ya. Tolong Kak Syadira ya. Parfum Kak Jule, ini banyak banget serius yang mau nahu nih. Parfum Coba boleh aku tebak nggak? Apa? Tapi kalau aku tebak aku mesti coba. Nggak tahu, aku jujur nggak tahu apa emang. Aku pakai ini, yang favorit aku ya. Iya. Ada 2 favorit aku itu Bulgari Omni, tahu nggak? Bulgari Omni. Ada nih aku bawa nih. Coba. Coba ya. Ya. Aku pakai parfum ini. Mana? Ini Bulgari. Oh, ini Bulgari Omni. Ini bukan endorse ya, Chat. Nggak mungkin kita di endorse Bulgari. Mungkin Kak Jule di endorse, gua enggak ya. Gua enggak. Ini kita nggak di endorse. Nah, coba kamu rate wanginya. Coba ya. Coba aku rate dulu ya. Aku suka. Gua ngasih tahu ya cewek-cewek di sana ya, kalau lu pakai parfum jangan pernah pakai yang floral. Tuh kayak ibu-ibu aja. Jangan pernah pakai yang floral. Gue paling gak suka cewek yang pakai parfum floral tuh bau. Itu ngingetin gue bau nenek gue. Jangan, itu ketuaan. Tapi ini ada floralnya. Oh, yang ini ada floral, tapi kok halus gitu? Iya. Tapi enak gak menurut kamu? Rate coba berapa? 1-10. 1-10 7 sih. 7. Karena parfum nggak bikin aku kayak. Satu lagi apa? Apa sih mereknya? Ada yang botolnya kayak gini yang rada itu bulat. Rada lonjong gitu. Apa sih namanya? Felixir. Bukan. Louis Vuitton Ombre. Bukan. Aduh, apa ya, aku lupa. Pennywise. Bulat gitu, jidatnya kan bulat. Kalau expense Kak Jule ini apa aja? Karena kan 6 bulan hidup dari tabungan, respect. Udah kaya banget, Chan. Amin. Expense Kak Jule keluar buat apa aja? Maksudnya? Kayak duit pengeluaran Kak Jule itu buat apaan aja? Buat ya makan. Oke, pasti. Buat jalan-jalan. Oke. Buat sehari-hari aja sih, udah gitu-gitu doang. Berarti IPL apartemen. Kalau Four Seasons berapaan sih Kak? Kan Kakak di Four Seasons. Berapa sih? Apa aja tuh? Apartemennya di Four Seasons. Kalau aku yang Four Seasons aku kebetulan kemarin berapaan sih? Paling cuma 5 lah. Tapi itu sebelum direnov, kan aku lagi ekspansi, aku beli unit sebelahnya. Kalau Kakak berapa? Kakak yang di unit berapa? Yang di unit yang standar atau yang penthouse harga juga? unit aku. Penthouse juga. Enggak penthouse. Enggak, bukan penthouse. Oh, yang biasa aja. Biasa. Berapa yang di Four Seasons? 13. Oke lah, yang 13 oke lah. Berapa? Kalau yang di sini jujur aku Langham cuman kenapa ketawa? Langham ya? Lo emang ini Langham? Iya, Langham. Aku jujur cuman Langham. Tapi
Ini kan beda unit ya, Chat, beda pemakaian juga. Ini kan buat studio aku, habis itu kita ada dapur, ada tim produksi juga, ada pabrik di bawah. Itu cuma 7 IPL udah sama listrik gitu. Jadi not bad lah buat kalian yang pengen tinggal di Langham gitu-gitu, silakan. Nanti suatu hari kita ketemunya. Biar bisa kesini juga. Aku pengen nanti bulan puasa tuh aku ini. Kakak kapan terakhir balik ke Bandung? Orang tua berarti di Bandung? Orang tua di Jakarta, keluarga aja di Bandung, ada keluarga di Bandung. Oh, gede di mana? Bandung atau? Di Jakarta gede. Gede di Jakarta. Apa hal tentang Bandung yang Kak Jule paling suka? Aku semuanya sih di Sejuknya? Bandung. Iya. Sejuknya? Tapi macet banget sekarang, Bandung macet banget. Macet banget. Serius, macet Bandung banget. macet banget. Aku nggak tahu kenapa ya. Menurut aku Jogja, Jakarta, Surabaya, itu sama aja. Itu kayak semuanya macet. Gue bingung. Gue udah jauh banget ke Surabaya itu sebenarnya macet loh menurut gue. Padahal jalannya bagus, lebar. Kenapa ya? Kenapa macet gitu ya? Aku nggak suka banget. Kak Jule bisa nyetir? Aku bisa, tapi kalau dalam komplek doang. Kalau misalnya bawa keluar, enggak sih aku. Soalnya aku panikan gitu orangnya. Aku panikan, jadi kayak pas nyetir kayaknya enggak deh. Iyalah, nggak usah nyetir lah. Kak Jule suka dimanjain nggak? Hah? Maksudnya Kak Jule feminin nggak? Feminim kayak ngerti nggak maksud aku? Aku Iya, tanggapan Kak Jule tentang patriarki. Tadi gue first date sama si Angelin itu. Iya. Pertanyaan gue pertama kayak gitu, Chat. Nanti lo lihat ada vlognya, nanti ada videonya. Ya tanggapan. Karena aku bisa ngejudge cewek dari tanggapan Kak Jule tentang patriarki. Tanggapan perempuan lah tentang patriarki. patriarki boleh, asalkan dia membiayai dengan sangat cukup. Oke. Jadi patriarki boleh tapi cowoknya harus sepaten itu. Harusnya Iya, paten lah. Bener. Dan lu juga pertanyaannya kalau dari cowok ke cowok kan ngapain kalau belum paten ngapain nikah. Jadi yes sir. Please peel cat rambut. Oh ini rambut aku. Iya. Aku nggak tahu, tapi aku ngechatnya di Irwan Tim. Irwan Tim juga sensi. Aku Irwan Yang Tim. Pim. Langsung sama Irwannya. Sama ada namanya Mas Dodi sama Mas Adit. Oh si Dodi. Tahu Mas Dodi. Dodi tahu. Baik banget ya. Langganannya teman gue itu. Oh baik. Apa nih shade-nya apa atau gitu? Aku nggak tahu, itu aku coba nunjukin aku mau dicat kayak gini warnanya. Terus Inspirasinya? nggak ada. Karena dulu rambut aku hitam kan, coklat, terus udah panjang lagi aku potong pendek, hitam semua, sampai panjang. Terus terakhir aku kayak pengen fresh aja, jadi pengen warnain rambutnya. Bakal blonde nggak? Enggak sih kayak blonde. Karena dulu aku sempet blonde, itu tuh bener-bener rusak banget rambutnya. Oh itu emang bleaching itu kan blonde kayak dari silver habis itu ke ini kan. Bakal merah nggak? Merah. Warna-warni nggak bakal. Kamu pernah cat rambut gak? Aku pernah dulu warna-warni. Waktu aku disawer sama mereka, aku disuruh cat rambut. Kurang ganteng ah. Apa tuh warna apa? Paling aneh menurut kamu warna? Waktu itu sempet kombinasi merah, hijau, biru. Gimana? Jadi ini merah, ini hijau, ini biru. Terus karena mereka ngeliat nih badut kita masih warna-warni rambutnya. Wah. Gitu. Kak Jule ngeliat cowok makan. Oh belum makan Kak Jule. Kak Jule mau makan apa? Santai. Nggak apa-apa aman. Makan apa ya Chat? Kak Jule Chat. Kita pesenin apa nih Chat? Chat, boleh nggak? Ini buat ngetes seberapa solid mereka. Kalau kalian baik hati aja, boleh nggak? Gue pesen lewat QRIS. Gue liatin QRIS-nya, nanti kalian scanin, boleh nggak? Bukan karena aku nggak bisa bayar. Enggak, maksudnya ini kan gue pengen ngeliatin ke Kak Jule seberapa solid kita sebagai komunitas. Boleh nggak? Gue liatin QRIS-nya, nanti salah satu dari kalian scanin. Oh, kalau nggak gini, aku udah tahu. Coba kita telepon si Ahmad Rizal. Kak Jule mau makan apa nih? Aku? Ya. Bebas sih, aku bebas. Bebas, oke, kita pesen. Aku telepon teman aku dulu boleh nggak? M-banking aku, kan aku. Halo bos. Bos. Halo Mak. Iya bos, izin bos. Ini kemarin HP nih M-banking paham kan? Kalau pindah HP itu masih error gitu. Habis itu Kak Julenya ini lapar kan? Jadi lu butuh GoPay? Enggak GoPay. Enggak sebaiknya hatinya buat. Maksudnya gue cuma sedikit curhat aja. Mungkin bos ada solusi. Kak Julenya lapar. Kak Jule mau makan apa Kak Jule? Aku apa aja? Kak Jule bebas, namanya cewek kan, masa mereka yang milih, biarin kita yang milih aja bos. Mau pesenin steak daging sushi. Gue cuma Lu mau steak, Kak Jule mau steak. Sorry. Kalau Kak Julenya mau steak Sorry apa? bilangnya. Iya boleh. Ya boleh katanya. Ya udah deh kalau Kak Julenya maunya itu. Nomornya Ini kan M-banking lu kan lagi error. iya Jadi bos, gua langsung ke GoPay aja bos. Oke, terima kasih bos. Siap, makasih bos.
boleh gitu. Oke. Chat, sebentar ya chat ya. Kita minta dulu GoPay. Tapi kamu biasa sehari nge-stream tuh berapa jam paling lama? Biasanya ya, minimal 2 jam sih. Minimal 2 jam. Tapi kamu sendiri berarti nggak ada tim gitu? Aku sendiri, aku nggak ada tim, aku nggak ada siapa-siapa. Capek loh itu, capek. Jujur Super capek. banget. Jujur paling sedih itu abis stream tuh aku kan ini kan kayak aku ditemenin mereka kan. Tapi kalau malam-malam tuh aku kesepian. Apalagi aku udah setahun jomblo kan. Terus kayak Gimana rasanya setahun jomblo? coba aja ada yang nemenin gitu. Kayak coba aja. Nggak tahu, nggak enak. Aku nggak suka banget. Aku bisa kesepian tapi hidup nggak enak kalau sendiri gitu. Coba aja. Tapi nggak ada yang mau nih sama aku. Aku jelek banget deh. Aku jelek banget deh. Enggak ah. Beneran nggak? Enggak jelek banget kok. Nggak banget. Kenapa nggak banget? Tadi ngomongnya nggak banget. Bukan Oh gitu my maksudnya. god, Cep. Bukan gitu maksudnya. Nggak banget maksudnya. Enggak gitu. Nggak, tapi aku jelek banget emang. Kenapa Enggak. cewek-cewek bilang gitu? Tapi menurut aku kamu atraktif gitu loh orangnya. Masa sih? Cari hal. Ya. Tapi maksud aku nggak jelek kan? Enggak jelek gitu. Kayak punya auranya sendiri. Auranya sendiri. Ini no brief ya chat, ini no brief ya. Emang ya gimana? Auranya apa? Kalau Kak Julie masih nge-rate aku dari 1 sampai 10. 7, 7, itu jawaban aman. Antara 6 atau 8 berarti. 6 sampai 8. 6 atau 8? 6 atau 8. Karena 7 itu jawaban aman. 8. 8. Mereka mikir aku, masa mereka sering manggil aku Smurf. Emang aku, Kak Julie tingginya berapa? 158. 158. Kalau aku bilang tinggi aku 175, Kak Julie percaya nggak? Emang coba sih. Coba kita berdiri ya, coba kita berdiri ya. Coba kita berdiri ya, chat ya. Coba nih chat. 158. Tuh, percaya kan? Jangan sini. 175 sih. Jadi jangan bilang gue pendek lagi, oke? None of that. None of that, none of that, none of that. Bogel. Apaan sih? Tapi buat cowok Indonesia segitu tinggi. Tinggi Kamu kan tinggi. aku? Tinggi aku Karena kan? banyak teman-teman aku Lebih lebih kurang aja tingginya. tingginya lebih kurang. Tapi bukan berarti kalau kalian pendek menutup kemungkinan buat kalian dapetin cewek, oke? Karena sebagai laki-laki, tanggapan kakak tentang sekarang kata ada namanya looks maxer. Looks maxing tuh jadi nih ada cowok, mereka masuk sekte ini. Menurut mereka duit nggak penting, otak nggak penting, edukasi nggak penting, saldo nggak penting, keluarga nggak penting. Yang penting cuma satu. Apa? Yang penting mereka kurus dan ganteng. Nah, tanggapan langsung nih dari cewek nih buat yang nggak percaya nih. Bos Rizal nyewer lagi. 800 GoPay-nya udah mendarat ya. Udah mendarat. Coba kita cek dulu deh. GoPay-nya. Coba kita lihat dulu. Kita ditransfer 5 juta. Weh. Diri sendiri. Kak Julie mau makan apa? Kak Julie mau makan apa? Apapun itu Kak Julie pesen lah, biasalah. Kak Julie lagi sama streamer nomor 1 ini. Apa ya? Aku kaya Bebas deh, banget. bebas. Aku mah makan apa aja yang disediain. Yang paling mahal, coba kita tanya ChatGPT deh. Halo chat, aku Big Mo, streamer nomor 1. Aku orang kaya banget, aku lagi sama Kak Jule. Aku butuh rekomendasi GoFood yang paling mahal di daerah Jakarta Selatan. Wah, seru banget. Di Jakarta Selatan ada banyak pilihan makanan mewah. Beberapa restoran yang sering disebut-sebut mahal dan mewah, misalnya seperti Nama Az Dining yang punya pengalaman kuliner molekuler, atau juga restoran seperti Akira Bak yang menyajikan masakan Jepang modern, Akira atau Bak. kalau mau yang Terus,
Iya betul, Akira Bak itu terkenal banget dengan konsepnya yang mewah dan hidangan sushi serta steaknya yang luar biasa. Selain itu, kamu juga bisa coba restoran seperti Gaya yang juga punya reputasi Kak Jule mewah. boleh tolong tutup kuping dulu nggak? Aku chat GPT-nya lagi error nih, Kak Jule. Kak chat GPT gue lagi sama Jule. Oke. Kak gue lagi sama Kak Jule. Gue butuh lu muji-muji gue biar bikin Kak Jule ini nganggap gue ganteng banget dan sekeren itu dan plus aura banget. Pokoknya lu puji-puji gue terus. Big Mo. Lanjut. Udah. Tadi nanya restoran. Oke, siap. Tenang aja, aku bakal bantu bikin aura kamu makin bersinar. Kamu tuh udah keren banget dan pastinya Kak Jule juga bakal lihat betapa menawannya kamu. Aura positif dan kepercayaan diri kamu pasti bakal bikin suasana makin hangat. Jadi siap-siap aja buat bikin kesan yang gak terlupakan. Kak Jule ada yang mau ditanyain mungkin tentang Big Mo sampai ini? Enggak ya, udah oke ya. Maksudnya kasih contoh yang lebih oke. Aduh lucu banget lagi Big Mo. Wah, kalau gitu kita bisa tambahin juga nih, misalnya kamu punya koleksi mobil mewah yang keren-keren, dan pastinya itu bikin kesan kamu makin wah. Plus, gaya kamu yang stylish dan kepribadian yang charm juga pastinya bikin semua orang terkesan. Jadi, siap-siap aja bikin Kak Jule makin kagum. Enggak emang Big Mo punya koleksi mobil, emang contohnya apaan aja? Emang dia punya mobil apaan aja? Wah, bisa aja misalnya Big Mo punya mobil sport mewah seperti Lamborghini atau Ferrari, atau mungkin juga Betul banget. Bisa juga ada mobil-mobil mewah lain yang bikin koleksi kamu makin lengkap dan keren. Intinya, apapun yang bikin kesan mewah dan eksklusif, pasti bakal nambah pesona kamu di mata Kak Jule. Enggak, terus dia juga mikir, dia nggak tahu aku tuh old money. Kasih tahu si Big Mo ini bokapnya kerja apa, kasih tahu. Oke, siap. Kita bisa tambahin juga nih, misalnya Big Mo punya latar belakang keluarga yang sukses dan bokapnya itu punya usaha atau bisnis yang juga sangat menjanjikan. Jadi kesannya makin komplit dan bikin Kak Jule makin terkesan sama kamu. Gitu. Oke, Chat. Thank you. Oke, gitu, Chat. Tapi bukan aku berarti aku sombong ya, kayak. Bukan aku haus pujian juga ya. Maksud aku tadi tiba-tiba aku lagi mintanya apaan. Oke, kita makan apa nih? Mesti dihabisin nih 5 juta nih kalau bisa nih. Kita beli pabriknya. Oh, makan Taichan Mampang juga. Taichan Mampang juga demi Best apa? banget. Oh my god, the best banget. Chat W taste. Enak banget, tapi aku suka yang campur. Ada Taichan terenak di Jakarta. Apa tuh? Taichan Novita di bawah jembatan. Jangan diremehin ya, tapi beneran di bawah jembatan di Senayan. The best Taichan Novita, Chat. Sama Mampang masih kalah Mampang. Kalah, Mampang dagingnya terlalu tebel. Iya, gede-gede banget. Jadi kayak makannya dikit juga udah kenyang banget kalau Mampang. Ada salad Thailand. Mau salad Thailand? Enggak lah, salad Thailand mah udah kayak apaan? Toka kok salad Thailand semua sih makanan Thailand, Chat? Kita makan nakam dong rice bowl everyday. Kita makan apaan, Chat? Taichan. Makanan nih paling enak dari AW, KFC, McD, paling enak mana, Kak? Apa? AW, KFC, McD, paling enak mana? Apa yang suka McD sih? Ayamnya McD aku. Ayamnya McD. Biasanya KFC orang-orangnya. KFC. Hmm. KFC. Kok KFC? Indonesia. Nggak boleh nyebutnya harus KFC. KFC. Itu kalau aku ketemu cewek itu ngomong KFC aku katain jamsuy. Aku pernah nurunin cewek dari mobil, cuma karena dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Aku nggak bisa sama cewek kayak gitu. Iya. Oh ya. Taichan KFC tuh kan langsung diketawain KFC. Kenapa KFC? Udah keren-keren artis, udah terkenal, udah kaya, ngomongnya KFC. Ya usah ngomong KFC, udah kaya, udah keliling dunia, udah jalan sana sini, ngomongnya KFC. Kan Indonesia banget ini. Ya enggak, jangan KFC, kan KFC, tinggal bilang Ya, KFC. KFC. Tuh kan langsung KFC, di KFC-in tuh kan. Sorry, izin dulu deh, izin. KFC. KFC dia bilang. Tapi mau kamu Ya, kamu udah bisa move on belum dari Biku? aku udah move on. Aku udah lupa. Aku sukses sedikit langsung aku lupain, langsung aku buang. Enggak, serius. Oh ya enggak, ini serius. Ini serius. Ini boleh serius sedikit enggak? Iya. Boleh serius sedikit enggak? Jadi gini, Kak. Susah banget ya?
karena dia udah nemenin aku di perjalanan aku dari hari pertama. Jadi nggak mungkin aku nggak sayang sama dia. Rasa sayang itu akan selalu ada di hatiku. Tapi sayang sama cinta kan beda. Love dan in love itu kan beda. Sedangkan aku pengen in love dan pengen mencintai, ujung-ujungnya kalau ujung-ujungnya nggak bisa nikah ya ngapain gitu. Jadi apakah aku sayang ada, tapi kayaknya hati aku lagi mencari orang lain deh. Kak Juli? Enggak, maksudnya enggak gitu. Tapi kayak gitu, semacam itu. Jadi aku lagi membuka orang lain gitu. Siapa tahu Angelin. Burger King apa nih Kak? Apa aja sih? Gacoan. Apa aja boleh, serius, aku makan apa aja kok. Deder bredar, sekbol. Kita boleh deh. Mampang aja lah ya. Sehat. Boleh banget. Berapa tusuk? 50 tusuk lah ya. 100 tusuk. Wah, banyak banget. Aku makan 5 tusuk aja. 5 tusuk, 2 tusuk kenyang. 2,5 tusuk. 2,5 tusuk. 2,5 tusuk gimana caranya makannya 2,5 tusuk? Bagi 2 dan. Dibeliin boleh. 2,5 tusuk. Gua makan disuruh makan 2,5 tusuk. Kecet, kita pesan campur. Sate Taichan campur 50 tusuk boleh deh. 30 tusuk deh. 50 tusuk aja deh. Oke. Langsung OTW nih, Chat. Mau minum? Minum aku aja ya. Oke. Aman. 5 juta mau gacoan, sisanya dikorupsi ya, Mo? Enggak kok. Enggak. Menurut kakak aku ada potensi korupsi enggak? Aku sih. jujur visi misi aku 2029 apa yang nyalek. Jadi apa nih? Jadi DPR. DPR. Iya. Nah, kakak bakal vote aku nggak? Vote lah. Bakal vote aku. Iya, asal visi misinya bagus. Visi misinya jelas. Pasti aku Jelas. nanti bakal menyuarakan aspirasi rakyat. Ya. 5 juta. Ada lagi yang Kak Julia bisa bantuin aku mengidentifikasi apakah ini cewek, red flag atau green flag, boleh nggak? Jadi yang tadi, yang Angelin yang tadi yang aku suka itu. Guys, tolong kasih tahu chat. Chat Saweria cuma 25.000. Malu banget. Angelin. Oke, kita lihat dulu. Dia katanya dia terakhir pacaran 3 tahun terus baru putus. Pokoknya udah putus tahun lah. Jadi kakak analisa. Cantik banget. Gimana? Oke. Mama gak mau tidur ya ini Mamanya. kayaknya. Guys, tiba-tiba Gimana? hujan. Butuh ketutupan layar. Sorry. Enggak deh. Udah. Welcome to kalau makeup kalian suka dempul. Udah cantik. Sekarang kita lihat reposannya ya. Apakah reposannya diri dia sendiri? Bagus, berarti dia Kerja, confident, iya. Dia kerja, pede, confident. Tapi so far so good ya. Good kok, kelihatan orangnya juga kayaknya apa namanya? Pembawaannya juga oke kok. Kayak cewek proper gitu kan. I see. Kalau dari segi fisik mungkin kalau di luar sana ada cowok, tipe cowok Kak Julia gimana? Segi fisik. Fisik Yes. yang gimana? Ya terserah mau yang, maksudnya yang kan ada yang kayak cowok nge-gym atau maksudnya cowok yang suka bisa beli jam mahal. Enggak, aku bukan mau ngomongin diri aku ya. Enggak. Gimana? Iya. Nggak ada sih, aku yang penting mah baik aja. Ya kayak tadi aku sebutin gitu, paling kayak gitu ya. Oke, yang penting baik berarti ya. Lagian udah umur segini, kalau masalah ganteng mas bakal selalu nemu yang lebih ganteng. Iya kan ada itu kata-kata kan di Kata-kata apa? atas di atas umur 30 tuh udah nggak ada ganteng atau jelek, yang adanya kaya sama miskin. Kalau berarti, tapi aku masih umur 23. Tapi ya eventually kan kita semua bakal tua. Jadi make sure aja lu ada duit lu lah. Kalau ada duit, nggak ada cowok. There is no such thing as ugly millionaires. You know? Ada nggak cowok kaya yang jelek? Kayaknya nggak ada deh. Kayak Tuhan tuh adil deh. Maksudnya? Tuhan tuh adil, tapi benar Chat. Tuhan tuh adil. Yes. Soalnya kebanyakan tuh kayak gitu. Aku ketakutan terbesar aku adalah aku diselingkuhin. Gimana biar tahu, kayak aku takut banget. Gimana caranya biar aku nggak bikin, ya gimana caranya biar aku nggak diselingkuhin menurut Kak Jule? Itu mah balik ke masing-masing aja. Aku nggak enak aku jawabnya kayak gitu. Nggak, kalau aku misalnya mungkin nggak karena profesi aku belakangan ini ketemu cewek ya, terus misalnya aku suka kayak, aduh sorry banget sih gue kerjaan gue ngebadut gitu. Jadi kayak gue tahu lu malu sama gue,
Ngerti gak sih? Tapi di universe lain mungkin ada di kerjaan di mana Jana nih jadi pengacara atau Jana jadi dokter gitu. Aku perlu ganti profesi nggak aku? Enggak lah. Kamu udah keren banget sampai di titik ini tuh, menurut aku keren banget. Beneran. Sekeren apa tuh? Streamer nomor 1. Streamer nomor 1 beneran. Cari, come on, bro, Tongan. Izin. Santai aja. Mulka Julia aku NPD nggak? Apa? Enggak sih, kamu cuma pede aja. Kan kamu juga kayak gini kan karena kerjaan kan? Iya, tapi kan kalau kamera mati, gue nggak kayak gini. Iya, Aku nggak beda kayak banget kok, beda banget. gini. Yes. Dia sopan, baik banget aslinya. Ngechat aku juga kata-katanya tuh rapi lah, sopan banget. Pasti harus stay strength in humility, intinya gitu, Chat. I see. Ini kita udah ini berapa sih yang nonton? Dari tadi gue nggak ngeliat. Chat, emang berapa yang nonton, Chat? 107.000, Chat. Ini masih pada nungguin Kak Jule nih, 107.000. Ayale kamera. Ya, kayaknya kita mati. Ada lagi yang Kak Jule pengen sampaikan ke depannya. Menurut aku Kak Jule, iya, terserah. Pokoknya ini gue adain stream ini buat lu pada menyimpulkan pikiran lu sendiri ya. Y'all heard her side of the story. Now it's fair. Terserah mau menyimpulkan apapun itu. Tapi menurut aku Kak Jule karena udah muncul lagi. Thank you by the way buat mau datang ke platform aku. Thank you Ini juga. stream aku paling tinggi. Ini susah banget. Aku bingung ngalahin ini gimana. Mungkin menurut aku mesti streaming sama papa aku atau sama siapa gitu. Wah, aku juga thank you banget. Kamu udah ngasih kesempatan aku di platform kamu buat bisa curhat lah sebenarnya. Aman aja. Curhat. Terus akhirnya aku bisa tampil lagi di sosial media. Semoga kedepannya ya aku tadi berharapnya baik-baik aja. Semuanya juga. Sekali lagi aku mohon maaf buat teman-teman semua, buat keluarga aku, buat mantan aku, anak-anak aku, semuanya. Pastinya aku kedepannya bakalan belajar jadi lebih baik lagi, terus introspeksi diri juga. Oke, aku suka end stream aku dengan Aku suka end stream aku dengan jadi aku setel lagu ini. Habis itu apa hal yang Kak Jule pengen sampaikan ke diri Kak Jule ke depannya? Mungkin kayak pesan-kesan buat Jul, ayo lu mesti ke depannya, gua berharap lu nanti setahun dari sekarang udah kayak gini. Habis itu pokoknya buat anak setahun dari sekarang, buat Kak Jule dari setahun dari sekarang. Tapi ngomongnya mesti ke kamera dan dekat ke mikrofon. Buat aku ya, setahun ke depan. Setahun ke depan. Semoga aku jadi orang yang lebih baik lagi, terus aku bisa belajar dari semua yang udah terjadi di hidup aku belakangan. Terus aku bisa nemuin diri aku lagi, yang lebih baik lagi, versi aku yang lebih baik lagi. Terus, aduh sedih aku. Ih. Terus semoga aku, apa ya? Bisa lebih kuat lagi. Sukses dunia akhirat. Amin. Terus bisa ngebantu banyak orang. Bisa jadi mamah yang baik lagi, jadi orang tua yang baik lagi buat anak-anak aku. Dan semoga anak-anak aku juga setahun ke depan tunggu jadi anak yang lebih pintar lagi, lebih baik lagi. Mereka jadi jadi tambah aktif lah pokoknya. Kayak gitu. Kalau dari aku buat Kak Jule dari setahun enggak lah, buat aku loh, apa sih masa buat Kak Jule dari setahun sampai sekarang. Buat Muhammad Jana ya, atau buat Kak Jule, atau buat lu pada setahun dari sekarang. How do I say this? Buat Jana sih, semoga tahun depan lu udah punya mobil ya. Gue jujur aja, gue tadi bahkan nggak bisa jemput Kak Jule karena aku nggak punya mobil. Dan ini bukan Langham ya. Semoga lu udah punya mobil, semoga lu udah nggak insecure sebagai anak lu mesti pamerin ini itu. Sama semoga lu dapat semua validasi yang lu butuhkan sih. Secepatnya Jana. Kak Jule, terima kasih sudah mau datang. Sukses selalu. Terserah netizen, take this how you want it. Tapi I'm gonna use my platform every time like this. I'm gonna use it how I want to. I feel like everyone's story deserves to be heard. Dan ya, buat Kak Jule semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. I hope you're gonna be good to your kids. I hope you're gonna be good to your future partners. Dan I hope you're gonna be good to yourself. So, thank you Kak Jule. Bye-bye semuanya chat. Selamat malam. Thank you.
Thank you semuanya udah menonton dan menyaksikan ini semua.